Oke teman-teman, sebelum kita mulai, sembari menunggu teman-teman untuk join, for your information, di akhir materi nanti, teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya bersama dengan Dr. Chris, dan untuk 3 penanya terbaik nanti akan mendapatkan voucher Nusantara. Ayo, di mana lagi tuh teman-teman? Jadi siapkan pertanyaan terbaik kalian dan tolong disimak dengan baik materi malam hari ini. Karena kebetulan banget malam hari ini kita dapat kesempatan buat ngobrol langsung sama Mr. Chris. Oke, kita tunggu mungkin sekitar 2 menit lagi lah ya. Oke, sambil menunggu itu, aku harap teman-teman udah on cam. Boleh dong on cam. Juga kalau teman-teman dari daerah mana, dari boleh banget di-spill karena ini juga bisa jadi penyemangat untuk kita semua yang ada di sini. Oke, Jawa Timur hadir, Kak. Halo Jawa Timur. Nah, teman-teman yang dari daerah lainnya juga boleh spill di kolom pesan Zoom ini sambil kita nunggu teman kita. Oke, Jawa Tengah hadir. Halo Jawa Tengah. Kalbar hadir dong. Halo Kalbar. Jogja hadir, Kak. Oke, halo Jogja. Kalimantan Utara hadir. Oke, halo Kalimantan Utara. Oke, teman-teman, 2 menit sudah berlalu, langsung aja kita mulai. Sekali lagi ya, kami himbau untuk teman-teman untuk on cam atau on kamera. Untuk yang memiliki kendala, kalian boleh hubungi panitia, kendalanya apa. Oke. Untuk yang tidak ada kendala, kami harapkan untuk on cam, karena materi kita hari ini sangat menjawab semua pertanyaan kalian, saya yakin itu. Oke, langsung aja kita mulai. Oke. Yang terhormat pemateri atau narasumber kita, Dr. Christian Hanjokar. Yang terhormat Kak Muhammad Ramadan Esparm, merupakan Presiden and Founder Indonesian Youth and Culture. Yang terhormat ada Kak Nancy, juga merupakan bagian dari Founder Indonesian Youth and Culture. Juga yang kami hormati segenap panitia yang terlibat dalam acara webinar hari ini dan seluruh peserta yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara webinar kesehatan dengan kupas tuntas persepsi yang hadir yang menarik ini, yang kita laksanakan secara daring di ruang Zoom Meeting Indonesian Youth and Culture. Teman-teman yang kami banggakan, diskusi yang menarik ini dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan kita pada minimnya pengetahuan masyarakat mengenai virus COVID-19 varian Omicron ini. Karena varian Omicron ini bertindak kurang lebih sama seperti virus corona, di mana gejala yang ditimbulkan itu ada flu, batuk, sehingga masyarakat sulit untuk mendeteksi apakah mereka hanya demam biasa atau ternyata telah terpapar. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang teliti atau terkadang salah dalam pengobatan. Oleh karena itu, webinar kita hari ini akan bertujuan untuk membongkar dan mengetahui apa saja obat generik yang bisa dikonsumsi ketika timbul gejala dan gejala apa yang harus mendapatkan pertolongan ahli serta obat apa yang bisa dikonsumsi dengan resep dokter.
Selanjutnya, untuk mengetahui adakah obat tradisional yang dapat membantu, lalu berikutnya untuk mengetahui bagaimana peran pemuda sebagai jembatan hoax dan fakta pengobatan di era Omikron, dan yang terakhir, untuk mengetahui adakah sosialisasi yang bisa kita lakukan oleh masyarakat awam. Untuk merekam acara diskusi kita malam hari ini sengaja kami undang seorang pakar bernama Dr. Christian Hanjokar. Beliau merupakan seorang dokter muda dan hari ini beliau sudah siap dengan materinya yang bertajuk Kupas Tuntas mengenai persepsi pengobatan Omikron itu sendiri. Halo dokter, kita sapa dulu ya teman-teman. Oke, halo dokter. Ini panggilnya dokter apa nih? Dokter Halo, selamat malam teman-teman dokter semua. Bebas, mau panggilnya Dokter Chris, Dokter Cis. Biasa lebih familiar dipanggil Dokter Cis ya. Asal jangan Om Cis saja ya, ketuaan. Oke. Oke, halo Dokter Cis, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Semoga teman-teman di sini, Sobat Nature semua juga baik-baik saja ya. Oke, thank you. Nah, teman-teman, dalam 1 jam ke depan, ya, kita akan bersama dengan Dokter Cis untuk membahas mengenai diskusi ke malam hari ini. Tak hanya itu saja, untuk memperlancar kegiatan webinar kita malam hari ini, saya Meili Bangaria selaku moderator akan berusaha memandu acara ini hingga selesai. Baik Sobat Nature yang kami banggakan, adapun susunan acara kita hari ini ialah yang pertama, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan CV narasumber, dilanjutkan dengan materi webinar oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada narasumber sekaligus dokumentasi dan penutupan. Oke, teman-teman semuanya yang kami banggakan, langsung saja kita buka acara hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing demi mendapatkan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Sobat Nature sebangsa dan setanah air, semoga segala kegiatan kita hari ini mendapatkan rahmat dan karunia dari Tuhan Maha Esa. Memulai acara yang kedua, yaitu kata sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Kak Nancy, yang merupakan salah satu dari founder Indonesian Young Culture. Kepadanya kami silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Apakah suara yang terdengar jelas, Kak Mei? Oke, suaranya baru. Ulangi lagi ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya sampaikan kepada kita untuk semua ya, ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ini ada sekitar alhamdulillahnya kita 4 ya yang di dalam Zoom kali ini. Keadaan sihat
Sebelumnya kenalkan teman-teman bahwasanya ini merupakan NGO atau sekarang ini kita sudah menjadi yayasan yang bergerak di bidang sosial kebudayaan. Nah, fokus kita seperti namanya, kita fokus ke Indonesian Youth and Culture ya namanya teman-teman. Jadi kita fokus ke kepemudaan dan juga kebudayaan. Tetapi selain itu ini buat Dr. Cis dan juga buat teman-teman tahu, jadi kita nanti akan mengadakan namanya Ekspedisi Nusantara. Ekspedisi Nusantara ini nantinya kita tidak hanya berfokus pada kepemudaan dan juga kepemudaan, tetapi kita juga memiliki program-program di bidang yang lain, seperti bidang kesehatan, kemudian ada lagi bidang pendidikan, sosial lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, di bulan Mei dan ini tanggal 5. Nah, malam hari ini nanti kita akan tahu dari ahli karena ternyata ini tuh memang ada gitu teman-teman, dan walaupun mungkin sudah teman-teman mungkin jenuh 2020 sampai sekarang itu pembelajarannya daring terus gitu ya, selalu dengan Zoom dan lain sebagainya, harus bertatap muka dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman harus tetap waspada dimanapun berada dan memberikan penjelasan yang rinci gitu tentang Omikron itu sebenarnya bagaimana, terus kemudian pencegahannya, dan juga bisa sampai ke teman yang mungkin pengembangannya nanti buat teman-teman, dan untuk penanya teraktif nanti kita akan ada hadiah yang spesial tentunya untuk khususnya nanti insya Allah kita akan memberikan itu ya voucher gratis untuk mendaftarkan diri di Ekspedisi Nusantara. Jadi selamat teman-teman, itu sekian dari saya. Dapat kesalahannya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekali lagi kita ingatkan ya, untuk 3 penanya baik atau penanya teraktif itu akan mendapatkan voucher untuk Ekspedisi Nusantara. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke acara berikutnya. Ini kayaknya teman-teman udah nggak sabar ya, pengen tahu banyak tentang Dr. Cis. Sebanyak buat kalian ya, karena aku udah kepoin sampai akar. Padahal dibocorin ya. Untuk spill sama kalian ya. Pasti Dr. Cis ini, sabar nih Kak, sabar ya, nggak bisa yang ganteng. Oke, teman-teman yang saya banggakan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai kupas tuntas persepsi tepat pengobatan Omikron. Adapun hari ini telah hadir bersama kita ya, di antara kita semua, hari ini narasumber kita adalah Bapak Dr. Christian Hanjokar. Kayaknya dipanggil Bapak kurang ya, masih muda banget soalnya. Oke, nah teman-teman, beliau merupakan seorang dokter muda yang tentunya sudah banyak berkecimpung dalam dunia kesehatan. Nggak mungkin dong kalau dokter ya berkecimpungnya dalam dunia hukum, oke. Nah, teman-teman, beliau ini lahir di Kalimantan, tepatnya itu 30 tahun lalu. Oh, masih mudah banget ya. Tepatnya itu di Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 19. Adapun beliau tahun 1996 sampai 1998 itu di Taman Kanak-kanak Kemala Bayangkari, Balikpapan, Kalimantan Timur. Lalu dilanjutkan dengan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Kemala Bayangkari, Balikpapan, Kalimantan Timur pada tahun 1998 hingga 2004. Lalu di tahun 2004 hingga 2007, beliau melanjutkan studi di SMP Negeri 1 Balikpapan, Kalimantan Timur, dilanjutkan dengan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Balikpapan.
Hingga pada akhirnya beliau melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2010 hingga 2016. Dan beliau berhasil mendapatkan gelar profesi dokter umum. Nah, teman-teman, tak sampai di situ saja, dilanjutkan dengan pengalaman kerja beliau yang dimulai dengan sebagai asisten dokter di RSUD Dr. Subandi Jember pada tahun 2014 hingga 2016. Lalu pada tahun 2017 hingga 2018 beliau terpilih sebagai peserta program Dokter Indonesia Kabupaten Mojokerto di RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojokerto Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2020 beliau melanjutkan karir sebagai dokter jaga IGD di RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojokerto Jawa Timur. Lalu berikutnya pada tahun 2019 hingga saat ini beliau melanjutkan karir sebagai dokter umum di Klinik Pratama Ubaya. Bentar ya teman-teman, tak sampai di situ saja. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman pelatihan dan seminar, di mana pada tahun 2017 beliau mengikuti pelatihan Advanced Cardiac Life Support di Perki Surabaya. Dilanjutkan pada tahun 2018, beliau mengikuti pelatihan Advanced Trauma Life Support di RSUD Dr. Sutama Surabaya, dan 2021 beliau teman boleh dong tepuk tangan dulu, luar biasa sekali. Itulah teman-teman sekelimat atau sedikit riwayat hidup daripada narasumber kece kita malam hari ini. Oke ya teman-teman yang kami banggakan, berikutnya adalah materi webinar yang pastinya juga akan disampaikan oleh narasumber kita. Namun teman-teman, sebelum penjajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit hal. Oke, teman-teman, ada forum-forum seperti ini adalah hal yang menarik untuk kita ikut. Bahwa penyampaian informasi tersebut pahami apabila efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi untuk pembicara atau narasumber diberikan waktu selanjutnya mulu ya. Silakan kepada pemateri kita atau narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Christian Hanjok untuk menyampaikan materinya. Kami silakan. Oke. Saya screen ya. Disable. Bisa dikasih dulu. Terima kasih. Mana? Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam dulu kepada warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Nelly ya, nama saya Christian Hanjokar yang lengkapnya. Saya dipanggil Dr. Chris, tapi biasa dari kecil saya lebih familiar dipanggil sebagai Dr. Cheese gitu ya, Cheese gitu panggilannya. Kalau dipanggil Chris, yang oleh banyak, nama Chris nama pasaran soalnya. Ya, mau panggil Dr. Chris, Dr. Cheese boleh, asal jangan Om Cheese yang tadi saya bilang ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya diminta teman-teman dari Indonesian Youth and Culture untuk membawakan suatu materi, yaitu tentang judulnya Kutub Pesat Pengobatan COVID-19 ya. Jadi saya akan bahas secara luas. Karena sebenarnya pengobatan COVID, baik yang varian Omikron maupun non-Omikron, itu sebenarnya sama aja sih kalau berdasarkan tata laksana SOP COVID nasional ya, edisi 4 Januari 2022. Namun memang ada sedikit pembedanya, mungkin lebih di gejalanya ya, sama cara mendeteksinya. Oke, langsung saja. Yang akan saya bahas pada malam ini nggak banyak kok, cuma 6 ya. Tapi tadi udah ada yang lihat kayaknya 60 slide ya, cukup banyak, tapi saya mencoba mempersingkat.
Jadi pertama adalah batasan COVID-19 itu sendiri, varian-variannya, ya, gejala, transmisi, pencegahan seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Nancy ya, dan cara nanganinnya gimana sih sebenarnya kayak gitu ya. Masuk ke COVID-19 itu bukan virusnya ya, itu sebenarnya nama itu suatu virus ya, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, itu virusnya namanya SARS-CoV-2. Dia merupakan yang mana? Corona itu banyak ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, COVID-19 ini pertama kali terdokumentasi hewan Wuhan. Ya, kalau teman-teman masih ingat ya, di akhir 2019, tepatnya di Desember 2019, ada suatu penyakit misterius yang menyerang pernafasan yang membuat orang-orang di Wuhan waktu itu ada yang sampai kayak kejang-kejang, ada yang tiba-tiba ambruk di pinggir jalan, panas tinggi, ya. Itu ternyata penyebabnya adalah SARS-CoV-2 ini, ya. Waktu itu masih belum diketahui penyebabnya. Virus ini diduga ditularkan melalui hewan kelelawar, ya, yang ada dijual di pasar hewan Wuhan ini, ya. Pasar hewan Wuhan ini termasuk ini ya, menjual daging-daging hewan yang cukup eksotis. Nah, kayak kita di Indonesia jualnya ayam, bebek, wow, ekstrim ya. Tapi ini masih diduga, katanya sih bukan, ternyata bukan dari kelelawar ya. Walaupun kelelawar ternyata juga bisa sebagai host dari virus SARS-CoV-2 ini. Nah, ini seperti yang kita lihat, mungkin 1 tahun yang lalu ya, 1 atau 2 tahun lalu, waktu itu sempat ada video yang viral, masih ingat, ada seorang pria dewasa yang bilang kalau COVID itu sudah ada sejak lama, baru aja ini dibikin heboh kayak gitu ya. Jadi dia baca dari buku IPA, dia bilang, nah ini loh, di buku IPA nih loh bilang virus corona itu sudah ada sejak lama. Ya memang benar sih, corona itu sudah ada sejak lama. Dia sudah diidentifikasi pada tahun 1960. Tetapi family itu baru family corona. Padahal tidak berdampingan dengan virus corona. Ini sudah pernah kena kayak gitu, yang berupa common cold atau flu-flu gitu ya, flu-flu musiman mungkin atau tergantung cuaca. Itu tipenya mungkin yang 229E, NL63, OC43, HKU1 ya, itu tipe corona yang menyebabkan common cold. Namun corona juga ada yang menyebabkan infeksi yang cukup berat. Mungkin teman-teman yang mungkin hampir seangkatan dengan saya ya, yang tahun 90-an lahirnya, mungkin masih ingat tahun 2002 dulu sempat ada suatu penyakit misterius ya menyerang pernafasan yang bisa menyebabkan kematian yang terjadi di Hong Kong. Itu ternyata dinamakan SARS ya. Ternyata SARS ini adalah family dari corona ya. Lalu kalau kita flashback lagi 4-5 tahun ke belakang, sempat ada virus pernafasan juga yang menyerang dari daerah Timur Tengah ya, yang dinamakan MERS. Ternyata itu juga family dari corona seperti itu ya. Lalu sejak 2019 sampai sekarang ya, yang menyebabkan pandemi heboh sampai sekarang kayak yaitu SARS-CoV-2. COVID. Varian COVID ini sebenarnya kalau berdasarkan WHO itu ada 2 jenis ya, ada variants of concern dan variants of interest. Ini varian interest ya. Bedanya apa sih sebenarnya? Persamaannya aja dulu deh. Persamaannya variants of concern dan variants of interest ini adalah dia sama-sama varian COVID, virus SARS-CoV-2 yang mengalami mutasi sehingga mengalami perubahan sifat, perubahan morfologi, ya, dan menimbulkan keresahan di satu atau beberapa negara. Itu persamaannya. Ya, jadi sama-sama sudah ada mutasi, intinya kayak gitu. Dan sudah menimbulkan keresahan dan jumlah kasusnya cukup banyak di 1 atau 2 negara atau lebih. Nah, yang membedakan apa? Kalau variants of concern ini yang lebih bahaya, karena dia masih menurunkan efektivitas pengobatan dan vaksinasi yang sudah ada. Makanya dinamakan variants of concern, betul-betul di concern, jadi perhatian khusus. Sedangkan kalau variants of interest, mutasinya itu belum menyebabkan penurunan efektivitas pengobatan dan vaksinasi. Ya, tapi tetap menjadi perhatian, tapi nomor 2-nya, nomor 1-nya adalah si variant of concern ya. Nah, apa sih jenis-jenisnya kalau yang di variants of concern ya, teman-teman pasti udah nggak asing ya dengan kata-kata alfa, beta, gamma ya yang dulu sempat awal-awal COVID tahun 2020 masuk di Indonesia ya. Sama sempat yang tahun kemarin kita masuk ke gelombang kedua yang mengerikan yaitu Delta.
Delta ini ngeri banget karena dia penularannya cepat, severity-nya juga berat. Ya, tingkat keparahannya berat banget, bahkan banyak yang meninggal seperti itu, ya. Lalu kita ke gelombang 3 sejak tahun 2022, ya, yaitu kita bertemu dengan yang namanya si Omikron, ya, Mbak Delta dan Omikron, ya. Omikron ini penularannya 5 kali lebih cepat daripada Delta, ya. Tetapi untuk saat ini, ya, untuk saat ini dikatakan severity-nya lebih ringan. Jadi ada kabar buruk, ada kabar baik. Kabar buruknya dia 5 kali lebih menular daripada Delta. Kabar baiknya sampai saat ini severity-nya jauh lebih ringan. Penyebabnya ada 2 macam, penyebabnya ada 2 hal, tapi nanti akan saya sebutkan di belakang, ya. Lalu ini variants of interest, ada yang tipenya Eta, Iota, Kappa, Lambda, ya. Teman-teman pasti udah kenal deh beberapa nih. Contohnya yang Lambda, mungkin sempat dengar berita katanya air keran di Jakarta ada Lambdanya, kan? Gitu ya. Ya, memang sudah ada di Indonesia sih sebenarnya, nggak cuma di Jakarta harusnya, tapi dia masih masuk ke variants of interest, ya. Jadi tidak seberbahaya si variant of concern, tapi tetap harus diwaspadai, ya. Karena mutasi virus itu bisa bergerak ke arah yang berat maupun ke arah yang ringan, ya. Kita berharap dia bermutasi terus sampai ke arah yang ringan, sampai nggak bergejala, sampai nggak bisa menimbulkan apa-apa, nggak bisa menimbulkan penyakit pada kita. Itu tujuannya, ya. Tapi who knows? Oke, apa saja sih gejala yang bisa ditimbulkan? Ya, gejala yang ditimbulkan sebenarnya ada 4 gejala utama. Ya, gejala yang paling sering yang dialami oleh penderita COVID-19 ini adalah demam. 98%. Berarti dari 100 orang hanya 2 yang tidak bilang demam. 98% bilang demam. Ya. Lalu gejala berikutnya apa yang paling banyak? 70% mengalami fatigue yang berlebihan, kelelahan yang berlebihan. Ya. Lalu gejala yang ketiga apa? Gejala SPA, infeksi saluran pernafasan bagian atas, yaitu batuk, pilek, radang, sakit tenggorokannya gatel, ya, itu banyak 59%. Lalu 21% mengeluhkan adanya sesak nafas, ya, atau short of breathness, napasnya pendek-pendek, jadi jalan dikit, ngos-ngosan dia, 21%. Ya, ini gejala-gejala utama dari COVID secara umum. Saya nggak bilang Omikron ini Delta, no. Nah, lalu gejala lainnya apa? Nah, coba kita lihat di sini ada nyeri perut, ada mencret, ya, mual muntah, kehilangan kemampuan mencium dan merasa. Ini yang paling yang paling heboh ya tahun kemarin ya. Anosmia, nggak bisa nyium, ageusia, nggak bisa ngerasa dia lidahnya. Sebenarnya ageusia tuh lucunya gini. Kalau yang gangguan pengecapan itu, para penderita COVID itu mengatakan gini, dia bisa ngerasain asin, dia bisa ngerasain pedas, manis, asam, pahit, dia tahu, dia bisa ngerasain, tapi dia nggak tahu ini makanan apa yang dimakan. Jadi dia cuma tahu asin, manis, asam, pahitnya doang sama pedas, tapi dia nggak tahu apa yang dimakan. Jadi dia kelaparan, dikasih sate gitu ya, nggak tahu dia, oh ini sate ya, pas dia tahu sate ternyata, ya kayak gitu dia, ya. Nah lalu apalagi gejala lainnya, sakit kepala, dan habis digebukin katanya sama ribuan orang, lebay ya orang yang ngomongnya gitu katanya. Lalu hidung terasa perih seperti kemasukan air. Nah, coba teman-teman lihat, kalau dari gejala lain ini kelihatan ada seperti yang khas ya. Kalau di Delta khasnya yang 4 teratas, ada nyeri perut, mencret, mual muntah, kehilangan kemampuan mencium dan merasa, ya itu khasnya si Delta ya. Lalu kalau yang bagian bawah, si sakit kepala, tenggorokan terasa berlendir, badan nyeri pegel, hidung terasa perih seperti kemasukan air, ini lebih gitu ya. Di samping gejala sama yang ini, ya. Ini gejala tambahannya. 4 yang atas lebih ke arah Delta, 4 yang bawah lebih ke arah Omikron. Kalau dilihat-lihat, gejalanya malah lebih berat, ya kan? Karena ada mencret, mual muntah, ada resiko dehidrasi. Ya. Sedangkan kalau Omikron coba kita lihat, alah, cuma kayak radang biasa dok kalau dilihat-lihat. Kayak aku biasanya dulu kalau misalkan bisa aja aku pilek, hidung terasa perih seperti kemasukan air, meler terus ya, tenggorokan gatal berlendir. Kok gitu ya dok ya? Kok beda ya? Kok Omikron kayaknya kesannya lebih ringan ya? Nah, saya masuk ke sini penjelasannya. Jadi tadi saya bilang untuk sampai sekarang Omikron itu untuk sekarang ya severity-nya untuk saat ini dikatakan lebih ringan daripada varian lainnya. Alasannya kenapa? Ada 2 alasan utama. Yang pertama, kita sudah sebagian besar masyarakat Indonesia sudah divaksin. Ya, jadi vaksin sangat membantu ya, karena tujuan vaksin yang utama adalah bukan supaya kebal, tetapi supaya gejalanya lebih ringan. Ya, tidak ada kasus berat dan mengurangi kematian. Itu tujuan utama dari vaksin. Jadi alasan utamanya Omikron kenapa gejalanya ringan, salah satunya adalah
karena kita sebagian besar sudah divaksin. Bahkan ada yang sudah dapat booster lagi, ya. Teman-teman di sini pasti sudah ada yang dapat booster deh, yang ketiga, ya. Nah, lalu alasan kedua apa, Dok? Kita lihat secara anatomi dari virusnya, ya. Coba kalau kita lihat, jadi sebenarnya kalau virus COVID ini atau SARS-CoV-2 ini, ya, untuk mendeteksinya dengan mesin PCR itu ada 3 protein utama yang dicek, yaitu protein N, ORF, dan S. Ya, S itu spike, N itu sama ORF di bagian dalamnya. Ya, nah sebenarnya varian Omicron dan Omicron itu sama jenisnya, N-nya sama, ORF-nya sama, tapi yang membedakan adalah si S-nya, ujung-ujung tanduknya ini, ya, ujung tanduk atau S spike ya. Protein S-nya mengalami mutasi pada Omicron. Akhirnya apa? Apa dampak yang ditimbulkan karena terjadi mutasi pada protein spike-nya atau S-nya ini? Dia menyebabkan apa? Dia tidak bisa teman-teman paham perbedaan severity-nya ya. Kenapa dia gila? Lebih severity-nya lebih berat karena dia gampang nempel ke reseptor S2 yang menimbulkan kerusakan di paru, banyak banget di paru, nggak bisa keluar. Kalau di foto ronsen putih-putih, banyak cairannya. Nah itu penyebabnya lebih berat. Nah sedangkan si Omicron karena dia mengalami spike-nya, dia tidak bisa menempel pada reseptor S2 yang ada di paru-paru. Tetapi nempelnya di mana? Tenggorokan. Ini dia paling utama, rumah utamanya si Omicron ini adalah nempel pertamanya itu di tenggorokan, ya. Tidak sampai ke saluran pernapasan bagian bawah. Dia kenanya saluran pernapasan bagian atas. Makanya gejala yang ditimbulkan jauh lebih ringan. Itu salah satu alasannya. Jadi 2 ya, karena sudah vaksin, sama karena mutasinya ini, dia tidak bisa nempel ke paru. Nempelnya malah di tenggorokan. Seperti itu. Sudah paham ya? Cukup jelas ya? Mudah-mudahan bisa diterima. Ilustrasinya sudah jelas. Jam untuk menempel ke tubuh kita, tubuh makhluk lain, dia butuh nempel ke reseptor. Nah, kalau reseptornya nggak cocok, kayak kunci sama lubangnya ini nggak cocok, dia nggak bakal bisa nempel, kayak gitu. Kita berharap, ya kita nih reseptor kita tuh lubang kuncinya. Kita berharap makin lama bermutasi ke arah yang kuncinya ini nggak cocok ke tubuh kita, jadi sama sekali nggak bisa nyerang kita. Kita berharap seperti itu, ya. Mudah-mudahan dia mutasinya ke arah yang ringan terus, oke? Nah, sekarang kita berbicara masa inkubasi. Apa sih masa inkubasi itu, Dok? Kenapa perlu saya jelaskan? Ini penting, ya. Masa inkubasi itu dibutuhkan oleh suatu kuman penyakit. Semua virus, bakteri, parasit, jamur, ya, sebagai macamnya, itu waktu yang dibutuhkan oleh suatu kuman penyakit untuk menggejala setelah memasuki tubuh kita. Jadi dia begitu masuk, kita terpapar virus, ya, dia masuk ke tubuh kita, itu kuman. Dia nggak langsung menimbulkan gejala, dia butuh waktu untuk mereplikasi dirinya. Dia harus bermultiplikasi banyak-banyak supaya bisa menimbulkan gejala. Kalau cuma satu masuk itu nggak menimbulkan gejala dia harus berkembang biak dulu, ya, memecah diri dia, kage bunshin no jutsu dulu dia, ya. Nah, begitu dia sudah mencapai kadar tertentu dalam tubuh, dia menimbulkan gejala. Itulah yang dinamakan masa inkubasi. Bagaimana dengan virus SARS-CoV-2 ini? Masa inkubasinya itu memiliki range antara 1-14 hari setelah terpapar, ya. Tetapi dengan rata-rata 2-7 hari. Bahkan Omicron ini dikatakan 1-5 hari sudah menimbulkan gejala. Lebih cepat hilang, lebih cepat datang dan pergi dia, ya. Seperti tamu yang diundang. Kenapa ini penting? Ya, atau bahkan keluarga atau kerabat teman-teman sekalian. Misalkan dia baru jalan nih, ngafe. Dia baru tahu teman bareng dia ngafenya itu kena COVID. Karena ada masa inkubasi. Dia baru kontak 1 hari. Baru kemarinnya. Hari besoknya mau langsung swab. Itu salah, karena kita harus mikirkan masa inkubasi. Omicron itu bisa 1-5 hari. Kita tunggu. Apakah sampai 5 hari dia ada menimbulkan gejala? Karena kebanyakan kasus adalah dia
kalau ada bergejala itu boleh langsung swab, ya mau swab antigen atau swab PCR. Tapi kalau masih belum ada gejala, kita tunggu selesai masa inkubasinya selesai. Apakah betul-betul muncul gejala tidak? Seperti itu, ya. Ataupun kalaupun setelah 5 hari tidak ada gejala, takut kasus asimptomatis atau OTG, boleh swabnya karena sudah selesai masa inkubasinya. Paham ya? Jadi tidak boleh gegabah, tidak boleh panik. Wah, aku kemarin baru kontak nih sama pasien COVID, gue langsung swab nih. Nah, yang enggak selesai, baru boleh swab. Oke? Nggak buang-buang duit jadinya. Ya, jadi nggak mubazir. Banyak pasien saya datang, saya baru kemarin kena, tapi puji Tuhan negatif. Nggak langsung saya aminin. Kamu 5 hari jadi tentu lu betul-betul ini murni nggak tertular COVID karena bisa aja terjadi negatif palsu di awal, ya. Sekarang kita masuk ke transmisi penularannya. Penularan ini bisa melalui tetesan kecil droplet, ya. Droplet itu tetesan air liur atau air ingus, ya, dari hidung atau dari mulut, ya, yang terpercik jatuh ke benda, terus dari benda itu ya bisa tertular. Makanya kalau habis disarankan atau sebelum megang wajah, ya, kalau bisa cuci tangan dulu, ya. Nanti akan saya sebutkan di belakang. Lalu WHO juga sudah mengatakan bahwa transmisi ini sudah sebagai airborne infection atau penularannya melalui udara, ya. Ada penelitiannya tahun kemarin sebelum Delta menyerang, udara di Jakarta itu diteliti bahwa virus COVID itu bisa bertahan 8 jam di udara. Ya, jadi makanya kita harus waspada, ya. Sudah dia lama di udara, nggak terlihat lagi. Jadi musuh kita ini betul-betul nggak terlihat. Terlihatnya dengan mikroskop. Pembesaran yang berapapun gitu, ya, harus yang besar banget. Tapi dengan mata telanjang tidak bisa. Makanya kita harus waspada. Sekarang kita masuk ke pencegahan COVID, ya. Tadi sudah disampaikan Kak Nancy, gimana sih pencegahannya? Nih pencegahannya, oke? Nah, yang pertama, cara mencegah COVID adalah tentunya kita harus makan makanan yang bergizi, ya. Tubuh kita butuh makanan, ya, supaya kita punya energi. Begitu juga dengan sistem tubuh kita, sistem imun, ya. Sistem kekebalan tubuh kita juga butuh makanan, tentunya. Makanan dari apa aja? Pokoknya mencakup 4 sehat 5 sempurna deh. Minimal 4 sehat lah. Ada karbohidratnya, ya. Ada proteinnya tuh, coba lihat dagingnya juicy banget, ya. Ada lemak yang baik, ya, yang tak jenuh, ya. Ada vitaminnya, ya, sebagai zat pembangun. Lalu ya pelengkapnya bolehlah susu lah, ya, ada proteinnya, ada vitamin D-nya, ya. Tapi nggak wajib, ya. Teman-teman masih ingat, ya, pada beberapa tahun yang lalu, 2 tahun lalu, bahkan saat Delta nyerang, Omikron nyerang, akhirnya terjadi panic buying. Ingat, orang-orang langsung ke supermarket, langsung belanja dia semua. Yang banyak dibeli apa? Susu cap kuda liar, ya. Saya nggak mau bilang mereknya, saya bilang susu cap kuda liar aja, ya. Pokoknya susu itulah yang warna putih lah, itulah, ya. Nah, panic buying. Ada yang bilang katanya penangkalnya ini, kalaupun kena ini sembuh. Halo, ya. Tapi dia bukan sebagai obat dan pencegah COVID. Bahkan pada beberapa orang, mungkin sebagian besar dari kita yang ada di sini, kalau minum susu malah perutnya gak kuat loh. Ada beberapa teman saya kalau minum susu mencret, muntah malah, ya. Jadi ini ada cerita lucunya nih. Jadi pasien saya waktu itu datang lagi zamannya COVID kayak gitu, ya. Takut dia, ada gejala dikit datang ke klinik. Begitu diperiksa, di swab juga, swab antigen, negatif. Tapi dia masih ngotot. Ini kena COVID ini, kena Delta ini. Mencret terus soalnya. Terus saya tanya, lu habis makan apa? Kayak gitu. Enggak, makan biasa kok, masak di rumah, enggak sambelan, ya. Makanan segar terus. Tapi saya minum susu, sehari 5 kaleng. Ya nggak heran mencret, ya. Nggak kena COVID tapi kena mencret, ya. Itu. Yang bahaya apa? Dehidrasi dia nanti. Bisa meninggal loh kalau dehidrasi berat, ya. Jadi ingat-ingat. Bijak-bijak lah. Saya nggak melarang kalian beli susu cap kuda liar atau cap apapun itu, ya. Tapi ya bijak-bijak lah, ya. Jadi salah satu pencegahannya adalah makan makanan bergizi. Yang kedua apa pencegahannya? Suplementasi vitamin, ya. Seperti tahu yang paling populer selama COVID vitamin apa? C dan D. D3, ya, terutama yang dijual di pasaran. Vitamin C, vitamin D, minumlah dengan bijak. Nanti saya akan sebutkan berapa sih dosis maksimal hariannya, ya. Dok,
Anak kos nih dok, sama, saya juga anak kos kok di sini hitungannya ya. Saya perantauan, kan anak kos dok, mau beli investasi, nggak ada duit gitu ya. Tenang, dari sumber alami juga ada kok, saya sebutkan ya. Sekarang vitamin C. Vitamin C perannya apa sih? Yang pertama adalah dia meningkatkan daya tahan tubuh ya, dan sebagai antioksidan, dan mempercepat penyembuhan sebenarnya kalau kita ada luka ya. Tapi dia punya efek samping. Ingat, dia itu vitamin C itu bahan dasarnya apa? Asam askorbat, nama lainnya. Kena di lambung. Atau kalau cara minumnya nggak benar, misalkan sebelum makan, gitu dia lambung. Lalu dia kalau diminum berlebihan, dia juga bisa numpuk di ginjal, jadi batu ginjal. Jadi harus hati-hati juga, ya. Berapa sih dosis harian maksimalnya? Jadi untuk orang dewasa yang fit, saya bilang yang fit ya, bukan yang sakit ya, yang fit, itu sebenarnya dosis hariannya cukup 150-200 mg. Ya. Di pasaran ada kok yang jual 200 mg ada, yang jual 50 mg ada, yang jual 100 ada, 500 ada, jual 750 mg ada, 1000 ada 1000. Banyak tuh dari minuman-minuman tuh ya, yang UC-UC-an itu ya. Lalu bagaimana dengan dosis maksimalnya? Dosis maksimalnya pada orang dewasa adalah 2000 mg per hari. Ini terutama untuk orang-orang yang memang membutuhkan vitamin C lebih tinggi karena dia lagi sakit, lagi nggak fit. Ya, ingat ya. Jadi kalau minum sampai yang UC 1000 itu gitu ya, yang 1000, saya nggak melarang, tetapi bijak-bijaklah karena lu cuma terpakai 200, 800. Kalau lu sering itu 800-nya numpuk terus di ginjal, lama-lama jadi batu ginjal. Hati-hati ya. Jadi bijak-bijak ya minum vitamin C ya. Nah, sumbernya apa aja sih dok? Yang pertama, gampang tuh brokoli. Banyak biasanya kalau kita beli makanan ada brokolinya, beli aja tuh dicampur di nasinya gitu ya. Wah, ada vitamin C-nya. Lalu apa sumber vitamin C? Buah kiwi, aduh enggak, kurang familiar ya. Ini ya, agak hal juga. Cari yang lebih murah dikit, gampang ya. Jeruk akan vitamin C ya. Apalagi biasanya yang paling banyak menurut penelitian vitamin C itu banyak di sini. Jadi ini sumber-sumber ya paling gampang yang jeruk ya. Ada yang mengatakan bahwa para ahli gizi ya, 1 gelas jus jeruk murni ya tanpa tambahan apapun yang murni itu udah pemenuhan kebutuhan vitamin C harian, sudah cukup. Ya, itu vitamin C dari jeruk. Lalu kita masuk ke vitamin D, terutama D3 ya. Berperan dalam meningkatkan penyerapan pasti. Kita D tahunnya lebih ingatnya ke kesehatan tulang ya. Tetapi ternyata setelah berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya D3 ini populer dan sangat direkomendasikan selama masa pandemi COVID ya. Kemudian bisa mual muntah, kelemahan otot, ya, batu ginjal, gagal ginjal, dan gangguan irama jantung. Jadi minumnya jangan overkill ya, jangan banyak-banyak. Karena kebutuhan harian untuk orang dewasa ya yang fit itu sekitar 800 international unit per hari. Sedangkan dosis maksimalnya kalau lagi nggak fit itu 4.000 sampai 5.000. Kalau dosis hariannya vitamin D3 yang digunakan untuk pasien COVID yang disarankan oleh buku Tata Laksana COVID Nasional edisi 4 Januari 2022 itu 1.000 sampai 5.000 satu kali sehari, udah cukup. Ya, jadi jangan banyak-banyak. Ada yang jual loh sampai 10.000, tetapi menurut saya buat apa? Bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Ya. Sumbernya apa aja dok? Gua anak kos, nah mau beli vitamin D, gampang, dari makanan ada. Ya, ini makanan sejuta umat, coba lihat, telur. Saya paling suka telur nih sebenarnya. Telur rebus ya. Dari telur ayam ya, telur ayam rebus itu kaya akan vitamin D. Lalu apa? Susu ya, apapun itu, nggak cuma kuda liar ya, susu apapun itu ya. Cuma memang susu murni kandungan vitamin D-nya lebih tinggi daripada susu olahan ya. Lalu apalagi yang agak mahal dikit dok, mumpung habis gajian dari orang tua gitu ya. Ikan salmon ya kaya akan vitamin D3. Lalu apalagi? Mau beli mahal dikit yang dari suplementasi ada dari hati ikan ya. Tapi nggak jadi deh dok, mahal nih kalau beli kayak daging salmon tambah suplemen. Akhir bulan juga nih akhirnya cuma bisa makan Indomie, gak kuat susu sama telur.
gampang deh. Vitamin D3 itu sebenarnya sudah Tuhan sediakan untuk kita matahari. Ya. Berjemurlah kalian, buka baju di situ ya. Enggak sampai buka baju ya, pokoknya berjemur aja. Jadi gini, tapi ini yang mau saya jelaskan. Teman-teman pasti sudah mulai populer dong ya, atau sering lihat mungkin kalau pagi-pagi lewat, banyak tuh ibu-ibu, bapak-bapak ya, atau yang muda, berjemur, dia duduk di pinggir jalan, dia taruh tuh dia kursi di pinggir jalan, sambil dia baca tuh koran, berjemur dia di situ. Ya saya nggak nyalahin sih, tapi sebenarnya caranya salah ya. Ini saya kasih tipsnya yang benar kalau berjemur gitu ya. Kita belajar dasarnya dulu. Kita nih bersyukur ya, Indonesia di negara tropis kaya akan sinar matahari. Nggak bakal kehabisan kita sinar matahari. Sampai gosong kita ini ya. Sinar matahari itu terdiri dari 3 sinar ultraviolet. Ada UVA, B, dan C. Nah, UVC tidak sampai ke permukaan bumi karena tertutup lapisan ozon. Ya. Yang sampai ke permukaan bumi adalah UVA dan UVB. Nah, dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, itu yang kaya sinar matahari yang sampai ke bumi itu kaya akan ultraviolet A. Ya. Jadi banyak orang yang berjemur jam 7, jam 8. Yang nggak salah, UVA juga bagus kok. Tapi terutama untuk orang-orang yang mempunyai riwayat stroke, jantung koroner, ya karena apa? Dia memperlancar peredaran darah. Orang-orang diabetes, nah itu tuh cocok kalau UVA. Jadi antara jam 6 pagi sampai jam 10. Ya. Tetapi efek sampingnya UVA adalah gampang bikin keriput. Nah, hati-hati itu, ya. Lalu kalau UVB, kapan dok? UVB itu justru yang dipakai untuk pembentukan vitamin D3 di tubuh kita. UVB itu baru ada antara jam 10 sampai jam 14.00, ya, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Itu yang betul. Untuk di Indonesia. Negara lain beda. Ada yang baca waktu itu orang bilang, yang betul tuh jam 9. Ya betul, tapi kamu bacanya dari yang mana? Jurnalnya London, jurnalnya Inggris, ya beda. Di sana memang UVB jam 9. Kalau kita jam 10 sampai jam 2. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau di Indonesia mau cari UVB itu jam 10 sampai jam 2 siang, antara jam segitu. Saya nggak suruh berjemur 4 jam, gosong nanti. Ya. Dapat vitamin G, gosong. Ya. Nah, gimana sih cara berjemur yang baik dan benar? Yang pertama, gunakanlah sebelum berjemur kalau bisa memakai tabir surya dengan SPF yang minimal 30. Ya. Kenapa saya sarankan menggunakan tabir surya? Karena vitamin UVB itu memang bagus untuk pembentukan vitamin B3, tetapi efek sampingnya dia bisa menyebabkan mutasi kulit. Jadi apa mutasi kulit? Bisa jadi kanker kulit kalau berlebihan. Ya, jadi hati-hati. Oke. Yang kedua, kalau mau berjemur itu minimal 3 kali seminggu cukup. Ya. Yang ketiga, sekali berjemur 5-15 menit sudah cukup. Ya, nggak perlu sampai buka baju terlalu lebar, jangan. Disarankan pakai topi ya, karena sinar UV kalau kena mata langsung takutnya jadi penyakit mata. Namanya pterygium. Coba lihat nanti, pterygium, tuh hati-hati. Jadi disarankan pakai topi yang ada tutup capnya di depan itu ya, jadi dia tidak kena muka langsung. Nah, itu sarannya. Dan tetap pakai baju aja nggak apa-apa. Yang disarankan malah baju yang cerah sebenarnya dipakai, jangan yang hitam. Ya, sinar UVB-nya nanti terlalu banyak terserap bisa jadi kanker kulit. Oke? Oke, sekarang lanjut ke pencegahan yang berikutnya, yaitu tidur cukup minimal 6 jam dan tidak begadang. Saya tidur 6 jam dok, tapi jam 1 sampai jam 7, 6 jam. Salah juga. Ya, jangan begadang, karena semakin kita begadang, enzim dalam tubuh kita tidak baik. Akhirnya menyebabkan apa? Kekacauan sel-sel tubuh. Salah satunya imunitas kita bisa menurun, ya. Stresornya terlalu tinggi. Jadi tidur cukup minimal 6 jam. Ya, jangan begadang. Oke. 7 jam lebih baik lagi. Penelitiannya bahkan kalau ini penelitian di mana ya? Lali aku, Denmark atau di Amerika. Jadi penelitiannya kalau orang yang tidurnya 7 minimal 6 rata-rata per hari itu dia lebih panjang umur katanya. Karena lebih beresiko rendah untuk menderita penyakit diabetes dan jantung koroner seperti itu. Lalu cara pencegahan berikutnya apa? Olahraga teratur dan secukupnya. Ya, dok, ini lagi masa pandemi dok. Suruh-suruh olahraga, nggak mau aku keluar, nanti terpapar sama orang. Tenang, olahraga bisa dilakukan dimanapun, di dalam rumah pun bisa kok. Saya aja olahraga di sini, saya nggak lari keluar. Olahraga di sini, di kamar saya sini.
Pakai apa? Gampang, alas saja, modalnya alas. Ya, lu pakai handuk yang agak panjang, agak tebal, bisa untuk menghindari cedera berlebihan ya. Kalau kita di lantai, karena lantai terlalu keras. Atau gampang lah sekarang kita punya ini kok belanja-belanja online ya. Sebentar lagi 33, ingat ya, masukin keranjang tuh. Bisa beli apa? Matras olahraga, beli barbel yang ringan-ringan tuh kayak yang wanita di dalam ini ya, di dalam ilustrasi ya. Panduannya dari mana, Dok? Dari YouTube. Ya, olahraga dari YouTube, nggak usah lama-lama. Minimal 30 menit per hari lah, 20 sampai 30 menit per hari. Nggak usah lama-lama. Karena di sini saya katakan olahraga teratur dan secukupnya. Berarti secukupnya, jangan terlalu capek. Kalau kita terlalu capek, imun kita justru malah turun dia. Kalau kita terlalu capek. Jadi olahraga secukupnya aja ya. Jangan ngoyo, misalkan olahraga sekaligus mau diet, jadi ngoyo sampai 2 jam, 3 jam. Wah, imunmu turun nanti, hati-hati ya. Nih kayak cowok ini ya. Olahraga ya, dia beli matras olahraga. Dia beli nih dari ya toko hijau itu ya, yang online itu ya. Dia beli di promo 12-12 itu, makanya dia dapat itu ya. Nah, ini ada penelitian unik ya, dari Korea Selatan sama di Amerika. Penelitiannya dilakukan oleh Lee tahun 2021, itu di Korea Selatan, dan di Amerika dilakukan oleh Ali 2021, bahwa orang-orang yang berolahraga minimal 150 menit per minggu, 150 menit per minggu, berarti kalau dibagi 7, per harinya paling di olahraga antara 20 sampai 25 menit aja ya. 150 menit per minggu minimal ya, itu bisa menurunkan 58% angka sakit berat karena COVID. 58% COVID yang gejala berat bisa menurunkan segitu, dan bisa mengurangi 76% angka kematian akibat COVID. Bayangin, makan olahraga secukupnya ya, biar fit terus ya. Cara COVID ya, berikutnya apa? Rutin kontrol penyakit kronis bagi sini masih muda ya, belum ada yang punya penyakit kronis, tetapi mungkin orang tua kita, nenek kita, kakek kita, kerabat kita mungkin ada yang punya penyakit kronis. Disarankan untuk rutin kontrol penyakit kronis ya. Gak perlu ke rumah sakit, sekarang bisa telemedicine kok ya. Cuma kontrol, tapi obat yang dikasih juga harus terkontrol ya. Karena seperti yang gejalanya memiliki penyakit kronis dan tidak terkontrol. Ya, tetapi kalau dia terkontrol ringan loh gejalanya kalaupun kena ya. Jadi misalkan dia diabetes, gulanya harus terkontrol. Dia punya darah tinggi, tensinya harus terkontrol kayak gitu ya. Lalu cara mencegah berikutnya, tidak menyentuh segitiga wajah sebelum cuci tangan ya. Yang tadi saya bilang tidak menyentuh mata, mulut maupun hidung sebelum mencuci tangan. Karena virus COVID ini ada di mana-mana ya. Bahkan ini di laptop saya aja, saya pegang ini mungkin bisa aja. Lalu rutin membersihkan rumah atau kamar kos ya, bagi yang ngekos ya, dibawa asik aja. Apa Dok? Apa bersihin kamar? Dibuat asik nih kayak cowok nih. Dia nganggap vacuum cleanernya gitar, dia menganggap suara dia seperti Freddie Mercury. Nggak ada yang dengar, dia nyanyi bebas ya. Atau kamar saya terlalu luas Dok, saya ini sultan. Rumah saya besar, kamar saya luas. Saya sendirian tapi nggak ada yang bantu untuk bersih-bersih. Capek dong. Gampang. Belajarlah membelah diri. Kayak cewek ini ya. Dia membelah diri untuk membersihkan rumah ya. Enggak, bercanda. Ilustrasi aja ya. Jadi ya harus rutin-rutin ya. Saya di sini, saya di kamar saya. Saya tidak ada orang lain, tidak ada nyewa jasa-jasa juga. Jadi ya kamar, di sini kamar, ini ruang tamu. Kamar mandi saya sikat sendiri semua. Harus, karena apalagi saya habis sering terpapar dengan pasien COVID ya. Jadi pulang, buka baju, disemprot-semprot, langsung mandi, itu sambil bersih-bersihin semua. Gitu, ya. Lalu kita masuk ke protokol 5M ya, yang pastinya untuk mencegah COVID. Protokol 5M harus diingat-ingat. Apa yang pertama? Masker yang disarankan adalah, ini dari penelitian CDC ya, di Amerika ya, yang disarankan adalah menggunakan masker medis surgical yang di bagian dalam dan dilapisi dengan masker kain di luarnya. Itu bisa meningkatkan proteksi 85,4%. Dok, saya punyanya KF94 sama KN95. Boleh, monggo silahkan. Tetapi untuk KF94 itu memang filtrasinya sampai 94%. Dia harus ada sertifikasi dari Ministry of Food and Drug of Seoul. Jadi Korea Selatan. KF94 itu yang membuat adalah Korea Selatan pertama kali. Dia harus ada sertifikasi Ministry Food and Drug of Seoul ya.
Jadi gitu. Yang N95 monggo dipakai, itu filtrasinya bisa mencapai 95% seperti itu. Tapi kan mahal ya, cukup kayak gini aja, murah ya. Masker kan bisa dicuci ya. Ada aja mati kok virusnya ya. Lalu M yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan pakai apa, Dok? Bisa menggunakan air bersih yang mengalir plus sabun. Ingat, air bersih mengalir ya. Taruh di baskom, di ember, lu celupin. Lu celupin yang pertama, virusnya berenang di situ. Lu celupin lagi, nempel lagi ke tangan. Ya, jadi harus air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Kenapa menggunakan sabun itu penting? Karena dari penelitiannya, struktur virus itu kalau kena sabun pecah. Kena deterjen. Wah, solusi yang gampang berarti ini, Dok. Berarti kalau orang COVID dicuci aja pakai sabun. Ya enggak juga. Bersih, dalamnya masa disuruh minum sabun. Keracunan dia nanti ya. Mana caranya? Justru ke 70% terus ya kalau untuk sanitizer membersihkan tangan sebagai pembunuh virus SARS-CoV. M yang ketiga apa? Cuci tangan dulu ya, belum ke M. Banyak kita cuci tangan cuma selesai. Karena gini, cuci tangan sembarangan, ada aturan mainnya. Supaya semua area tangan. Gimana caranya? Ada 6 langkah dan dilakukan 30-40 detik ya. 6 langkah itu apa aja, Dok? Yang pertama yang dibersihkan adalah telapak tangan. Ya. Dihitung masing-masing dengan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Ya. Telapak tangan. Lalu yang kedua adalah punggung tangan kanan kiri. Teman-teman kalau mau sambil ikut boleh ya. Punggung tangan kanan kiri. 1, 2, 3, 4. Sebelahnya juga 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu yang ketiga apa? Tangannya di sela-sela gini. Ditelungkupkan membersihkan sela-sela jari. Seperti ini. Dengan hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu yang keempat apa, Dok? Gerakan mengunci atau kayak orang nyinden ya. Biasa nyinden gini ya tangannya ya. Nah, ini gerakan nyinden gini, gerakan mengunci dengan hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Lalu yang kelima apa? Membersihkan ibu jari kanan dan kiri. Tapi bersihinnya bukan gini ya, tangannya bukan gini. Coba lihat, kalau secara gini, jempol saya yang mengerat ya, yang menggenggam itu jempolnya terbuka. Karena tujuannya membersihkan area di sini juga. Jadi gini, 1, 2, 3, 4. Sebelahnya juga. Ya, yang menggenggam jempolnya terbuka. 1, 2, 3, 4. Ya, itu langkah kelima. Langkah keenam yang terakhir adalah ujung jari. Ujung jari itu bukan dicobek gini. Salah. Ya. Ujung jari itu diputar searah jarum jam dengan 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Sebelahnya juga. 1, 2, 3, 4. Searah jarum jam. Selesai, habis itu bilas. Aduh, Dok, 6 langkah. Tadi sama dokter Cis diajarin hafal, tapi nanti habis acara ini lupa gitu. Tenang aja anak muda. Saya sudah mempernya supaya mempermudah teman-teman untuk mengingat. Ingat-ingat aja ini singkatannya, jembatan keledai ya. Tepung selaci ibu uri. Jadi nanti ya sampai terbawa mimpi nanti ya. Tepung selaci ibu uri. Telapak tangan, punggung jari, punggung tangan. Ujung jari, tepung selaci ibu uri. Gampang kok, cuma tepung selaci ibu uri 4 kata ya, tepung selaci ibu uri. Sudah hafal sudah kayak gitu. Masuk otak ya. Jadi nanti sebelum tidur 10 kali ya tepung selaci ibu uri, tepung selaci ibu uri gitu ya. Nanti ditanya mamanya, kenapa kamu gitu? Disuruh sama dokter Cis ngapalin. Ya, well. Oke, hafal ya, tepung selaci ibu uri. Kita masuk ke protokol 5M yang ketiga. Menjaga jarak minimal 2 meter. Social distancing atau physical distancing ya. Social distancing 2 meter, jaga jarak, dan menggunakan masker. Percuma social distancing 2 meter tapi nggak pakai masker, tetap aja nular. Ya, ingat, dia bersin, muncratannya itu bisa jauh loh. Bisa sampai 4 meter, 5 meter partikel. Jadi hati-hati ya. Jadi harus jaga jarak dan menggunakan masker. Dua-duanya.
dicantolin di gasnya. Sama-sama membahayakan, ya kan? Sama-sama membahayakan untuk diri sendiri, ya. Nutup sampai batang hidung sama dagu, ya. Lalu gunakan 2 masker, ya, untuk yang sakit, yang bergejala. Lalu ruang terpisah untuk yang bergejala, jadi ditempatkan yang sendirian. Kalau dia udah terpasti COVID atau bergejala, taruh di ruangan sendiri dulu, jangan dimasukin ruangannya itu, ya. Sambil mungkin konsultasi telemedicine, nunggu obat datang, seperti itu ya, atau sampai dibuktikan dia betul-betul COVID atau bukan, amannya ditaruh di ruangan khusus dulu, dipisahin. Kalau beda lantai, ada kamar, rumahnya 2 lantai, boleh ditaruh di lantai 2 sendirian dia, yang lain di bawah aja. Kalau punya kamar mandi lebih, kasih dia kamar mandi sendiri, jangan gabung. Ya. Lalu rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer seperti tadi yang saya bilang ya. Cara langkahnya apa tadi? Tepung selaci buri. Ya. Lalu gunakan peralatan makan dan mandi masing-masing, jangan gabung ya. Bisa nular dia dari dropletnya, dari air liurnya. Hati-hati. Lalu sering-sering membersihkan dan mendesinfeksi rumah ya. Ini ya, mendesinfeksi itu tidak cuma asal semprot. Sebenarnya yang paling bagus adalah dibasahin di kain lap dulu ya. Ini caranya, atau ngepel, bisa menggunakan karbol. Kapan sebaiknya mendesinfeksi rumah atau kos? Membersihkan dan mendesinfeksi beda ya. Desinfeksi kan untuk membunuh kuman yang nempel di benda-benda yang di rumah. Ya. Kalau membersihkan itu partikel-partikel besar, kayak debu, rambut, mungkin ya pasir, seperti itu. Kapan sebaiknya mendesinfeksi rumah atau kos? Yang pertama adalah jika ada orang yang lagi isolasi mandiri karena positif COVID di rumah atau kos. Terus sering-sering didesinfeksi. Atau yang kedua, jika dalam 24 jam terakhir, di kamar kita atau di rumah kita ada kedatangan orang yang positif COVID. Ya, jadi itu waktunya untuk mendesinfeksi, bukan cuma membersihkan. Ini cara membersihkan dan mendesinfeksi rumah atau kos ya. Yang pertama kita harus gunakan APD lengkap. Harus ada sarung tangan, masker, Google atau face shield. Ya, disarankan. Kenapa? 1, takutnya kita terpapar benda-benda yang ada di sekitar kita. Terpapar oleh kuman yang ada nempel di benda-benda sekitar kita. Yang kedua, bahan-bahan desinfeksi ini kebanyakan sifatnya mengiritasi kulit kita atau mukosa, mata, hidung, atau mulut. Kalau terpercik kena bahan desinfeksi bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Makanya disarankan menggunakan APD lengkap ya. Lalu kita bersihkan dulu permukaan benda yang terutama yang dipegang dengan air dan deterjen, lalu dibilas dengan air bersih, dengan lap ya, bukan disiram gitu ya. Baru gunakan cairan desinfektan. Ya, didiamkan selama 5 menit, lalu bilas dengan air bersih. Lalu pastikan ventilasi ruangan terbuka selama proses ini. Ini cara membersihkan dan mendesinfeksi rumah atau kos, ya, yang benar. Ya. Lalu setelah membersihkan mendesinfeksi, APD-nya segera dilepas, dibuang, dan kita mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dok, bahannya apa aja yang bisa dipakai untuk desinfektan nih? Bahannya alkohol atau etanol 70-90% kadarnya. Klorin itu pemutih ya. Banyak ya merek pemutih baju ya, saya nggak mau sebutkan, itu 0,1-0,5%. Lalu bisa yang berbahan dasar hidrogen peroksida lebih dari 0,5%, atau satu lagi karbol. Karbol juga bisa ya. Lalu jika kita terkena COVID atau gejala COVID, apa yang perlu dilakukan? Kita membuat list orang-orang yang bertemu dengan kita, kontak erat dengan kita dalam 2 minggu terakhir untuk mempermudah tracing seperti itu ya. Nah ini ukur suhu dan saturasi oksigen secara rutin. Ya, ini di era COVID banyak orang yang beli kayak gini, termometer, ya, pulse oximeter untuk mengukur saturasi oksigen. Menurut saya sih ya untuk era pandemi gini ini merupakan salah satu alat yang disarankan untuk punya ya. Apalagi sekarang berkeliaran kok alat-alat kayak gini dijual di apotik yang murah ya. Di alat-alat toko-toko online yang tadi saya bilang ya, sebentar lagi promo 33 ingat-ingat ya. Jadi setelah masukin di keranjang matras olahraga ya, ini dimasukin nih ya, pulse oximeter sama termometer ya. Biasanya gitu, pasien-pasien saya yang saya konsultasi secara telemedicine, terutama warga Ubaya, itu setiap saya tanya, hampir semuanya loh punya saturasi oksigen. Jadi saya tanya, saturasinya diukur enggak di rumah? Saya sebenarnya agak pesimis, punya nggak sih anak ini alat? Punya dia ternyata. Iya, saya ukur segini dok. Hebat. Berarti dia cekatan, dia udah mempersiapkan diri dengan baik seperti itu. Ya. Lalu bagaimana cara menangani berikutnya? Yaitu tetap makan makanan yang bergizi. Namanya orang sakit ya butuh gizi supaya mempercepat perbaikan sel-sel dalam tubuhnya. Karena namanya kita terkena COVID, pasti ada sel-sel tubuh yang dirusak sama dia. Nah, untuk mempercepat perbaikannya, itu perlu makan makanan yang bergizi. Dan juga bagi makanan bagi imun tubuh kita untuk memerangi virus COVID yang ada dalam tubuh kita. Lalu,
Apa cara yang berikutnya? Yaitu memeriksakan diri ke vaskes terdekat, terutama untuk melakukan swab ya, bisa ke rumah sakit, klinik, lab swasta ya untuk di swab. Swabnya harus apa dok? Harus PCR? Enggak. Nih saya mau jelaskan. Swab antigen aja boleh kok. Kenapa? Jadi gini, swab PCR ya, swab antigen dulu deh. Jadi menurut para peneliti, untuk 1 minggu gejala pertama COVID, justru yang lebih sensitif itu swab antigen daripada swab PCR. Ya, swab PCR itu sebenarnya akurasinya 70-80%, sedangkan untuk 1 minggu pertama gejala dengan swab antigen, akurasi bisa sampai 99%. Kayak gitu. Tapi dok, Omikron katanya nggak bisa terdeteksi dengan antigen. Salah. Ya, kalau di PCR yang biasa, PCR biasa tuh minimal 3 yang dibaca, yang tadi saya bilang ya, protein N, ORF, dan S. Kita curiganya Omikron kalau protein S ini tidak terdeteksi. Namanya SGTF. Nama metodenya. S-Gene Targeted Failure. Jadi dia tidak terbaca. Kalau varian lain terbaca semua. N, ORF, dan S. Tapi kalau Omikron, dia nggak kebaca yang S. Nah, itu dicurigain kayaknya Omikron. Kayak gitu. Kalau untuk tahu pastinya, namanya harus dengan pemeriksaan whole genome sequencing. Jadi semua materi genetiknya dicek satu-satu. Dicari tahu kodenya. Oh ya, ini kodenya Omikron. Itu cara tahu pastinya ya. Tapi kalau mesin antigen bisa dok, bisa. Karena cara kerja mesin antigen itu membaca di protein N. Ingat yang tadi saya tunjukkan, varian Omikron dengan varian non-Omikron yang berbeda hanya protein S. Tetapi protein N dan ORF-nya sama. Mesin antigen itu membacanya di protein N saja. Makanya Omikron bisa terdeteksi pakai antigen, bisa. Buktinya gimana dok? Gampang, saya di klinik Ubaya cuma bisa antigen, kita nggak bisa PCR masih. Banyak tuh yang terdeteksi pakai antigen yang bergejala-bergejala itu. Ya, jadi bisa dok, bisa. Kayak gitu ya. Kok bisa tahu tuh Omikron dok? Dari gejalanya, memang kita nggak tahu pasti, karena tidak dilanjutkan dengan PCR. Beberapa orang bilang, nggak usah PCR, udah jelas kok kalau antigennya positif, pasti positif, saya isoman aja. Tapi dari gejalanya jelas gitu loh, ke arah Omikron, jadi bisa tahu. Jadi Omikron bisa terdeteksi dengan antigen aja bisa. Ya, tetapi memang antigen kalau gejalanya udah lewat 1 minggu, akurasinya jeblok, cuma 20-30% doang, bahkan di bawah itu. Makanya antigen untuk 1 minggu pertama dia cemerlang banget. Ya, kalau udah lewat 1 minggu gejala, sarannya pakai PCR. Di situ dia baru bersinar. Kayak gitu, ya. Oke, lanjut kita masuk ke pengobatan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Menyediakan obat-obat untuk menangani gejala. Saya akan membedakan obat-obat yang boleh dibeli sendiri dengan bebas atau obat yang menggunakan resep. Ini yang perlu dicatat teman-teman ya. Obat-obat apa aja sih dok yang perlu disarankan? Yang perlu saya siapin deh di kamar kos atau di rumah. Ya, walaupun belum kena COVID, tapi jaga-jaga boleh. Yang pertama, kita lihat gejala COVID salah satunya demam, sakit-sakit badan, sakit kepala, bisa dengan paracetamol. Ya, paracetamol dengan dosis maksimal 4 kali sehari boleh dengan jarak 6 jam. Banyak di resep tulisnya 3 kali 1, tetapi boleh 4 kali maksimal dengan jarak 6 jam dari minum sebelumnya. Ya, jadi misalkan tadi minum sebelumnya jam 6 pagi, mau minum lagi paracetamol, paling dekat adalah jam 12, jaraknya 6 jam. Ya. Aduh dok, nggak cuma sakit kepala, nggak cuma demam dok, ada pileknya dok, boleh beli Demacolin, lebih lengkap. Ya, ada obat pileknya dia, ada pseudoephedrine, ada CTM-nya tuh di dalamnya, yang chlorpheniramine maleat ya, bikin ngantuk, untuk membantu melegakan pileknya, hidung meler maupun hidung buntung ya. Lalu apalagi dok? Gejalanya paling sering adalah batuk dok. Boleh beli. Nah, obat batuk sangat disarankan untuk pasien COVID. Ini populer. Mungkin teman-teman yang bukan dari farmasi mungkin dan bukan dari medis mungkin kurang familiar dengan obat ini. Namanya acetylcysteine. Apa itu dok? Biasa tahu obat batuk, Allerin ya, OBH ya, atau Ambroxol gitu ya. Acetylcysteine ini obat yang sangat populer semenjak COVID. Karena apa? Satu, COVID itu khasnya adalah dia punya lendir tuh sangat lengket, kayak slime. Lengket kayak lem. Ya, susah dikeluarin. Nah, tujuannya menggunakan N-acetylcysteine ini adalah untuk mengencerkan lendir yang sangat lengket tersebut. Jadi dia lebih encer, mudah dikeluarkan. Ya, atau mudah terserap. Ya. Dan lagi, dia mempunyai efek anti-inflamasi, anti-peradangan, antioksidan di paru-paru. Terutama orang-orang yang kena delta, kan delta nyerangnya di paru-paru. N-acetylcysteine ini salah satu obat penyelamatnya, karena dia mengencerkan dahak di paru-paru dan anti peradangan hebat di paru-paru. Ini obat dewa ini satunya.
ya, sangat banyak fungsinya. Bahkan orang-orang yang rutin cuci darah, ya, yang punya penyakit ginjal kronis, yang rutin hemodialisis, disarankan minum ini juga karena dia punya efek antioksidan secara luas. Ya. Lalu obat apa lagi dok yang disarankan? Biasanya sakit tenggorokan. Ini saya sarankan menggunakan asam mefenamat. Ya. Asam mefenamat ini memang sebagai anti nyeri juga bisa. Jadi kalau sakit kepala tidak tertahankan, sakit badan yang ngeri banget, udah minum paracetamol nggak mempan, boleh pakai asam mefenamat. Tapi perlu hati-hati, asam mefenamat itu perih untuk lambung karena sifatnya asam, jadi harus diminum sesudah makan. Dosis 3x1 ya. Untuk radang bisa. Kenapa? Karena dia sifatnya sebagai antiinflamasi. Biasanya radang dikasih steroid dok. Ada beberapa orang yang tahu ya. Mungkin waktu awal-awal COVID teman-teman pernah dengar berita yang dinamakan obat dewa, yaitu dexamethasone. Pernah dengar? Dexamethasone ya. Dexamethasone itu merupakan steroid ya. Efeknya bagus memang. Dia merupakan efek anti-inflamasi hebat, anti peradangan hebat, dan mempunyai efek anti-alergi yang kuat. Tetapi perlu dipahami, steroid ini, semua steroid, dexamethasone, methylprednison, prednison, yang son itu, ya, itu mempunyai efek samping yang jelek juga. Efek sampingnya sangat banyak. Menaikkan gula darah salah satunya, dan menurunkan imunitas kita. Makanya, obat steroid ini juga dipakai untuk mengobati orang-orang yang autoimun. Orang-orang yang autoimun itu kan imunnya terlalu kuat sehingga menyerang tubuhnya sendiri. Jadi harus dilemahin kan. Itu pakai steroid salah satunya. Nah, saya kenapa kurang setuju menggunakan steroid, terutama untuk 1 minggu gejala COVID. Ini penjelasannya. Karena 1 minggu pertama setelah kita kena COVID, itu virus lagi bermultiplikasi hebat-hebatnya. Namanya shedding. Lagi masuk ke proses shedding virus. Shedding virus itu lagi hebat-hebatnya. Dan proses multiplikasi virus ini membutuhkan 2 hal. Yang satu, dia butuh gula. Steroid menaikkan gula darah kita. Senang dia, makanannya makin banyak. Ya. Yang kedua, karena dia menekan imunitas kita, tambah senang virusnya karena nggak ada lawannya. Lawannya sedikit, imun kita sedikit, tambah suka dia bermultiplikasi. Makanya saya 1 minggu pertama pasien saya yang kena COVID, saya nggak mau ngasih dexamethasone. Tapi kalau udah lewat 1 minggu, saya berani ngasih. Kayak gitu. Ya, terutama untuk orang-orang yang punya diabetes. Dia gampang naikin gula darah nih, hati-hati. Ya. Jadi saya sarankan menggunakan asam mefenamat yang aman aja. Ya. Lalu saran saya yang berikutnya adalah menggunakan multivitamin pastinya ya. Saya nggak dibayar oleh Sanbe, tapi ini salah satu contoh obat yang vitaminnya cukup banyak di dalamnya. Ada vitamin C-nya, ada B kompleksnya, ada zinc-nya. Ya, zinc juga dipakai untuk menangani COVID. Lalu vitamin D3, ya. Lalu apalagi dok, obat luar yang bisa dipakai untuk menangani gejala? Obat kumur. Ada 2 jenis yang mau saya tunjukkan. Yang pertama adalah yang mengandung berbahan dasar chlorhexidine. Ya. Ini ada penelitiannya, dilakukan di Cina, dilakukan oleh Hannah Huang dan John Huang pada tahun 2021. Tunggu saya ingat-ingat, Maret 2021, ya benar. Jadi pasien-pasien di rumah sakitnya itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang menggunakan chlorhexidine yang gargling. Gargling itu nggak cuma kumur gini ya, tapi yang sampai kayak gitu ya, itu gargling namanya. Kelompok yang pertama dia gargling dengan chlorhexidine 0,05%. Kelompok yang kedua, dia menggunakan gargling dan kombinasi yang spray tenggorokan. Kelompok yang ketiga tidak diberikan chlorhexidine sama sekali. Terbukti, kelompok yang gargling saja, itu virus COVID-nya setelah 4 hari tidak terdeteksi di tenggorokan sebanyak 62,5% pasien. Cuma dengan gargling aja, setelah 4 hari, 62,5% pasien tidak terdeteksi virusnya di tenggorokan. 85% itu tidak terdeteksi virusnya, itu yang kombinasi gargling dan spray. Dan pada orang-orang yang tidak menggunakan chlorhexidine setelah 4 hari, cuma 5% yang tidak terdeteksi virusnya. 95% masih terdeteksi. Jadi sangat membantu ini, sangat membantu. Lebih terbantu lagi apa? Di pasaran, ya, yang dipakai di penelitian 0,05%. Padahal yang di pasaran, yang ada di toko-toko ini, tersedia dalam bentuk 0,1 sampai 0,2%. 2 kali lipat, 4 kali lipat. Ya, saya mau jujur, saya baru kena COVID, baru sembuh. Tenggorokan saya berlendir, sangat berlendir. Hari pertama saya nggak bisa tidur, karena tenggorokan itu kayak kesedek terus sama lendirnya, lengket, nggak bisa keluar.
besoknya saya gargling pakai chlorhexidine. Ada mereknya ya, warnanya merah, Minosep, 0,2%. Saya gargling 2 kali sehari, encer. Lebih plong, kayak gitu. Jadi ini sangat membantu, betul-betul sangat membantu. N-acetylcysteine sama chlorhexidine ini penyelamat hidup saya, karena meningkatkan kualitas hidup saya waktu saya kena COVID, kayak gitu. Jadi ini pengalaman pribadi, dari penelitian terbukti membantu, dan dari kehidupan nyata pun terbantu. Apalagi seperti yang kita tahu, Omikron itu paling banyak rumah utamanya di tenggorokan. Berantaslah pakai ini, chlorhexidine ya. Lalu yang terakhir bisa menyediakan menggunakan betadine ya, betadine gargling ya. Ada penelitiannya juga yang dilakukan di India, Aditi Chopra tahun 2021 April, bahwa dia tuh sebenarnya dokter gigi. Jadi sebelum dia melakukan pemeriksaan ke pasien-pasien giginya, dia suruh gargling pakai betadine, lalu di swab tenggorokannya. Sebagian besar pasien tidak terdeteksi virus SARS-CoV-2-nya di tenggorokannya setelah gargling pakai betadine ya. Jadi ini obat-obat yang teman-teman bisa beli bebas, bisa sediain. Saya ulang dari awal, paracetamol, Democolin jika ada pilek, batuk pakai acetylcysteine, ya, radang, sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit badan, asam mefenamat, ya. Vitamin-vitamin ya, multivitamin, ada yang vitamin D, terus obat kumur, ya, murah kok, terjangkau semua, ya. Oke. Lalu bagaimana dok dengan obat-obat yang harus butuh resep dokter dan konsultasi dulu, ya itu terutama obat-obat yang mengandung antivirus sifatnya ya. Ya saya sangat bersyukur pemerintah Indonesia membuat regulasi bahwa untuk antivirus, antibiotik dan sebagainya yang lebih keras itu tidak boleh beli sembarangan. Ini yang mau saya rubah mindsetnya. Teman-teman mungkin dulu ingat, dok bukannya kalau pengobatan COVID salah satunya pakai antibiotik ya, azithromycin atau levofloxacin. Ingat, semenjak revisi yang terbaru dari tahun kemarin sejak Delta, antibiotik sudah tidak dipakai dalam pengobatan virus COVID-19. Kenapa? Antibiotik itu kerjanya membunuh bakteri. Kita kenanya virus. Apakah berguna antibiotik? No. Kayak gitu ya. Yang kedua, ada ancaman yang mengintip di balik penggunaan antibiotik yang sembrono atau secara luas. Yang ditakutkan apa? Akan terjadi resistensi bakteri secara global. Jadi misalkan lu kena bakteri bikin radang, dikasih antibiotik malah nggak sembuh-sembuh. Itu yang ditakutkan nanti. Jadi bakterinya resisten terhadap antibiotik. Ya, jadi antibiotik apakah masih dipakai? Untuk pengobatan kasus ringan, tanpa gejala dan sedang tidak dipakai. Kecuali kasus berat di rumah sakit, itu pun berdasarkan hasil lab-nya. Mungkin dari lab-nya leukositnya naik, atau ada bukti keterlibatan bakteri, baru diberikan antibiotik. Tapi kalau tidak ada bukti keterlibatan bakteri, antibiotik tidak diberikan. Oke ya? Satu, yang dipahamin, antibiotik sudah tidak dipakai untuk menangani kasus yang tanpa gejala, kasus ringan dan kasus sedang. Ya. Yang kedua, anti cacing dok. Ivermectin ya. Waduh, katanya bisa. Dari WHO mengatakan bahwa ivermectin hanya diizinkan sebatas penelitian, tetapi tidak ada efek yang menguntungkan untuk COVID. Jadi hitungannya kalau kita minum ivermectin pas kena COVID, kita jadi kelinci percobaan. Karena WHO masih mengizinkannya ivermectin digunakan sebagai objek penelitian, bukan sebagai pengobatan. Ya, dia tidak melarang, WHO tidak melarang penggunaan ivermectin, tetapi hanya sebagai penelitian karena masih belum terbukti efeknya. Ya, paham ya? Dan banyak orang minum ivermectin sembarangan. Ivermectin diminum 2 kali sehari, padahal aturan minumnya adalah hari 1, hari ketiga, hari ke-7. 1 tablet di hari pertama, 1 tablet di hari ketiga, 1 tablet di hari ke-7. Dia minum 2 kali 1. Efek sampingnya apa? Melilit tuh dia punya usus. Ya, mencret jadinya, sakit perutnya. Ya, jadi ivermectin udah nggak dipakai ya, memang ya, tidak masuk dalam tata laksana pengobatan COVID. Ya. Lalu yang terakhir adalah antivirus. Ada beberapa antivirus yang bisa dipakai. Ini berdasarkan buku ya, buku dari tata laksana COVID yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Yang pertama adalah Favipiravir. Ya, Favipiravir itu yang paling familiar, nama mereknya adalah Avigan. Ya, 1 orang butuh 40 tablet. Yang kedua bisa menggunakan Molnupiravir. Molnupiravir ini termasuk yang baru, sudah mulai banyak orang jual ya, dan diberikan oleh Kemenkes. Lalu yang terakhir adalah kombinasi dari Nirmatrelvir plus Ritonavir. Susah ya namanya ya, Favir ya. Ya, tapi kalian tidak perlu pusing untuk menghafalkan obat-obat itu karena kalian juga tidak boleh beli secara bebas dan dia harus konsultasi dan pertimbangan dokternya mau memberikan atau tidak seperti itu. Ya, jadi itu obat-obat
yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalian punya koneksi ke apotik mungkin atau toko obat, bisa mendapatkan obat, bisa membeli obat secara gampang, tetapi ingat, antibiotik sudah tidak dipakai, anti cacing juga tidak dipakai. Kalau mau menggunakan antivirus, saran saya konsultasi dulu, ya. Jadi jangan asal beli, jangan asal nyetok, ya. Sangat tidak disarankan untuk nyetok-nyetok antivirus, ya. Karena kita takutnya COVID ini kan barang baru ya, termasuk 2 tahun ini dia masih barang baru. Pengobatan itu selalu berkembang. Kita nggak tahu obat pastinya si COVID ini. Bisa aja berubah, sia-sia loh nimbun-nimbun obat, ya. Kayak dulu ada yang nimbun oseltamivir. Oseltamivir udah nggak dipakai sekarang. Rugi tuh orang yang nimbun-nimbun oseltamivir, ya. Oke, dok, selain obat-obat kimia, ada lagi nggak, dok, yang bisa dipakai? Tenang, ada obat tradisional. Tapi obat tradisional ini sifatnya bukan sebagai obat utama ya. Perlu disclaimer dulu, dia bukan obat utama, tetapi sebagai adjuvan, obat tambahan. Ya, karena obat-obat tradisional ini memang sifatnya lebih ke menaikkan daya tahan tubuh. Ya, walaupun ada beberapa efek antiinflamasi dan antivirus yang ringan, tetapi dia tidak bisa sebagai obat utama, tetap sebagai obat tambahan boleh. Kita nih di Indonesia bersyukur loh, kekayaan buminya luar biasa banget, ya. Kita kaya akan tanaman-tanaman obat, kita kaya akan rempah-rempah. Para negara-negara lain yang dulu menjajah kita tuh salah satu tujuan utamanya adalah mengambil rempah-rempahnya kita, karena kita kaya akan rempah-rempah. Dan di antara rempah-rempah ini banyak yang bisa dipakai sebagai obat tradisional, ya. Obat tradisional itu apa sih? Ini saya ambil dari BPOM ya, tahun 2020 ada buku sakunya tentang obat tradisional, jadi resmi. Jadi obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, bahan mineral, ekstraknya, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku. Ya, pembuktian dari obat tradisional itu 2, secara empiris maupun secara ilmiah. Secara empiris itu maksudnya berdasarkan pengalaman turun-temurun aja. Jadi belum sampai ke tahap lab, belum sampai skala lab. Cuma bilangnya nenek saya, bilangnya kakek saya, ini bermanfaat, ini punya khasiat ini, tetangga-tetangga juga katanya gitu. Itu data empiris, jadi dari katanya. Tetapi kalau data ilmiah, itu udah skala lab. Ya, ada ujinya ke hewan, ke manusia bahkan. Ya. Nah, obat tradisional itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kalau obat jamu ini yang dinamakan obat-obat yang pembuktiannya berdasarkan empiris saja. Ya. Kalau obat herbal terstandar sudah sampai skala lab, tapi belum diujikan ke manusia. Masih ke hewan atau uji praklinik. Kalau fitofarmaka itu sudah yang paling bagus. Dia udah diuji sampai ke uji manusia. Ya, jadi udah terstandarisasi. Nah, terus bagaimana kemungkinan obat tradisional untuk dimanfaatkan oleh kita selama terkena COVID? Karena dia lebih berguna sebagai meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Tetapi obat tradisional mana, dok, yang boleh dipakai? Yang boleh dipakai, yang disarankan oleh BPOM adalah yang sudah terbukti secara empiris dan secara ilmiah, ya. Jadi nggak cuma empiris tok, harus ada data ilmiahnya. Itu yang boleh dipakai, oke? Jadi yang saya sampaikan di sini nanti yang sudah ada data ilmiahnya, ya. Bahannya apa, dok? Kalau dari obat tradisional itu ada 2 jenis. Jadi ada yang sudah produk jadi, ya. Produk jadi itu biasa bentuknya serbuk atau kayak teh. Jadi ada kantongnya, dalamnya ada herba keringnya. Jadi tinggal dicelup-celup gitu, ya. Belinya di mana, dok? Belilah di official store gitu ya. Kalau offline di apotik, toko obat swalayan atau minimarket resmi. Kalau di online ya, beli di official store atau website resmi, dan pastikan ada label-labelnya, ada izin edarnya, ada izin edar dari BPOM ya, itu pasti aman. Ya, kalau nggak ada izin edarnya, nggak ada nomor resminya dari BPOM, jangan dibeli. Berarti itu tidak resmi ya. Lalu bahan yang kedua adalah meracik sendiri. Itu bahannya biasanya dari Simplician nabati. Simplician nabati itu bisa berupa bagian utuh, atau batangnya, atau rimpangnya, atau akarnya, atau daunnya, atau apapun itu, atau buahnya, bunganya, daunnya. Nah, itu Simplician nabati namanya ya. Jadi bahan dari tanamannya langsung. Nah, gimana cara memilih Simplician nabati yang tepat untuk pengobatan tradisional? Yang pertama, kita harus pastikan dia benar identitasnya. Karena ada beberapa tanaman yang terlihatnya sama padahal beda. Jadi harus betul-betul dipastikan ini betul yang ini yang mau dipakai untuk pengobatannya. Lalu kita harus pastikan kualitasnya juga bagus. Jadi dia tidak kotor ya, dari warnanya, dia masih segar atau layu, baunya ya.
dan pastikan bahwa Simplicianabat ini tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Takutnya kan ada beberapa yang disemprot dengan cairan hama bahan kimia. Hati-hati, itu bisa merusak organ tubuh kita kalau dikonsumsi. Ya. Lalu obat-obat tanaman apa saja sih dok yang bisa dipakai? Nih, yang pertama adalah herba sambiloto. Ya, herba sambiloto bisa dalam bentuk herba kering atau segar, atau dari serbuknya, jamunya ya, diminum 1 kali sehari. Herba sambiloto ini mempunyai efek apa saja dari penelitian? Dia mempunyai efek imunomodulator. Imunomodulator itu meningkatkan kerja imun kita, ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Mempunyai efek antivirus ringan dari ekstraknya, dan mempunyai efek anti-inflamasi, anti peradangan. Ya, cara ngolahnya kalau herba sambiloto ini direbus 250 cc air selama 15 sampai 30 menit. Ya, airnya diambil, diminum 1 kali sehari. Ya, direbus lebih lama boleh dok, sampai 45 menit supaya dapat ekstraknya. Jadi katanya gitu, kalau direbus lebih lama dikit, ekstraknya dapat. Ya. Lalu apalagi yang bisa dipakai? Herba meniran. Herba meniran ini mempunyai efek imunomodulator, ya, antiinflamasi juga, dan bahkan penelitiannya BPOM tahun 2007, herba meniran ini dipakai sebagai terapi tambahan orang-orang TBC. Jadi dia bisa meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien TBC. Hebat nih herba meniran. Lalu yang berikutnya rimpang jahe. Jahe ya banyak di makanan ya, ternyata bisa dimanfaatkan sebagai obat herbal. Biasanya bentuknya serbuk kering, ya, diseduh dengan 150 cc air selama 5 menit, ya, diminum bisa sampai 3 kali sehari ya. Dia punya efek antiinflamasi, imunomodulator, antivirus ringan ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Lalu yang berikutnya bisa dimanfaatkan apalagi? Jambu biji. Aduh, ini siapa sih yang nggak tahu jambu biji? Saya yakin dan percaya teman-teman di sini sebagian besar mungkin sudah ada yang pernah kena demam berdarah. Saya juga pernah ya. Nah, biasanya kalau udah kena demam berdarah, keluarga kita bilangnya apa? Nyediainnya apa? Atau teman-teman suruh makan jambu biji, jus jambu biji, apa segala macam. Ya benar, karena dari penelitiannya, buahnya, daunnya, ternyata mempunyai efek menaikkan trombosit, ya, meningkatkan daya tahan tubuh, karena demam berdarah itu virus, jadi lawannya daya tahan tubuh itu sendiri, dia menaikkan imun kita, ya. Jadi jambu biji juga bisa dipakai untuk kasus COVID, untuk menaikkan imun kita. Lalu apalagi yang bisa dipakai? Ada rimpang kunyit, rimpang temulawak, ya, itu bisa dipakai juga, biasanya direbus, ya, dengan 250 cc air selama 15-30 menit. Efeknya sama, ada efek imunomodulator, meningkatkan daya tahan tubuh kita, mempunyai efek anti peradangan, dan temulawak itu justru mempunyai efek yang hebat lagi, dia melindungi liver kita, supaya nggak gampang sakit liver kita. Ya. Inilah obat-obat tradisional yang bisa saya sarankan, ya, untuk dipakai teman-teman jika mengalami gejala COVID atau bahkan COVID, kalau punya akses ke Simplicia ini, boleh dimanfaatkan ya, di samping obat-obat yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, segitu saja mungkin dari saya, lama ya, mungkin lebih dari 60 menit. Saya suka ngomong panjang lebar ya. Ya, kita harus bergandengan tangan dari segala bidang ya. Gak cuma orang kesehatan yang harus menangani gini, semua harus terlibat dari segi budaya, segi ekonomi, politik, ya, pemuda, ya. Peran pemuda justru sangat penting di sini, apalagi ini era internet ya. Era di mana informasi itu gampang nyebar. Nah, tetapi sayangnya di antara informasi-informasi ini banyak yang hoax. Disinilah peran pemuda ya. Generasi pemuda itu sangat terampil ya. Akses informasinya lebih mudah dan lebih kaya dibandingin generasi-generasi sebelumnya. Bahkan dari kalian-kalian lebih muda ini mungkin lebih pintar dari saya masalah internet ya. Saya ini termasuk yang gaptek loh. Nah, jadi di sini peran pemuda untuk memberantas informasi-informasi yang tidak benar atau yang dikatakan sebagai hoax ya. Jadi sarannya adalah dari saya, bijak-bijaklah memanfaatkan internet untuk kegiatan yang positif ya. Yang kedua, tolong belajar untuk membaca terlebih dahulu, membaca yang teliti, utuh, runtut ya. Biasanya ada headline berita, bawahnya kan ada beritanya. Tapi kebanyakan orang-orang tuh cuma baca headline-nya sama judulnya. Itu bisa misinformasi, ya. Menafsirkannya udah salah. Jadi belajarlah untuk mencerna terlebih dahulu, ya. Yang ketiga, jangan sembarangan menyebarkan informasi. Takutnya ada misinformasi dan hoax. Ingat, kita di Indonesia sudah ada UU ITE, pasal 28 ayat 1, ya. Itu bisa kena pidana loh kalau menyebarkan berita hoax atau misinformasi. Walaupun maksud kita baik, tapi ternyata bisa jadi bumerang bagi kita sendiri, ya.
Jadi peran pemuda di situ. Peran pemuda yang lain apa? Bisa menjadi agen perubahan, agent of change. Ya, dari perilaku, dari secara pola pikir ya. Bisa misalkan dari organisasi kemahasiswaannya atau menjadi bagian dari satgas di RT-nya atau di kampusnya ya, menjadi kader-kader puskesmas untuk mengedukasi. Nggak perlulah yang harus mengedukasi tentang pengobatan kalau bukan bidang kalian. Edukasilah yang secara umum ya. Misalkan edukasi tentang protokol 5M, gimana sih cara yang pakai masker yang benar, cara cuci tangan yang baik dan benar. Ajakan untuk mengikuti vaksinasi. Ya, mungkin buat gerakan satu pemuda minimal bawa satu pendamping untuk diajak vaksinasi. Itu lebih baik ya. Atau anak-anak muda bisa membuat slogan-slogan, semboyan-semboyan, poster-poster ya. Kalian lebih kreatif. Anak muda Indonesia tuh kreatif-kreatif kok. Bisa buat video-video singkat ya. Atau lomba-lomba foto. Saya waktu itu barusan ikut sebagai juri lomba foto ya di Ubaya. Itu lomba fotonya dengan tema sama captionnya tuh yang berkaitan dengan pandemi COVID. Jadi ajakan untuk hidup sehat, untuk vaksinasi, itu luar biasa sih. Jadi, dan banyak yang melihat di sosial media seperti itu. Ya, jadi itu pesan saya, teman-teman, para pemuda Indonesia yang hebat semua ini. Mari kita bergandengan tangan, ya, bantu kami para nakes untuk memerangi pandemi COVID. Karena Indonesia ini milik kita bersama, bukan cuma para nakes. Ya. Oke, sekian itu aja. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf jika ada perbuatan dan perkataan saya yang salah. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dokter Cis. Wow, Sobat Nature, nggak terasa ya, ternyata udah hampir 1 jam berlalu kita diskusi malam hari ini. Oke, Sobat Nature yang kami banggakan, itulah sajian yang menarik dari Bapak Dr. Christian Hanjokar. Sajian tadi saya yakin akan merangsang kita untuk bisa berpikir arti pentingnya sebuah kesehatan. Nah, teman-teman, untuk memperjelas kembali materi yang telah disajikan, kami mengundang teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan. Adapun ketentuan pertanyaan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Sabar ya, belum ya, langsung angkat tangan. Oke, jadi ada beberapa ketentuan, teman-teman. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand. Iya boleh, nggak apa-apa, Kigo udah angkat tangan. Selanjutnya, peserta menyebutkan identitasnya terlebih dahulu yang meliputi nama dan asal instansi, dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, langsung aja kita mulai sesi diskusi kita kali ini. Saya persilakan kepada para teman-teman untuk bertanya. Oke, ini kita langsung jawab aja kali ya, dokter ya. Boleh. Oke, ini jawaban. Pertanyaan pertama dari Kigo nih. Oke, boleh Kigo, silakan. Halo, suaraku kedengeran nggak sih? Iya, kedengeran. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Moderator, dan aku mau bertanya nih sama Mas Dr. Cis, tapi sebelumnya kenalin nama aku Kigo, aku mahasiswa dari Universitas Medan Area. Jadi aku mau bertanya mengenai pengalaman aku pribadi. Aku ini anak yang jurusan ilmu komunikasi, jadi aku jauh dari bidang kesehatan gitu. Jadi aku pengen bertanya, karena kan kita ini manusia yang tidak luput dari kata kekhawatiran gitu. Jadi aku pernah kemarin itu ke sebuah toko, jadi hand sanitizer-nya itu dok, itu kita pakai, terus itu aromanya itu nggak enak banget, itu bau banget gitu kan, dan dipakai gini kan, baru nggak hilang-hilang gitu. Udah lama sih, udah sebulan, tapi kan kita nggak tahu efek ke depannya gitu. Tapi di antara kami kan ada 6 orang tuh yang pakai. Udah setelah 1-2 bulan ke depan, ternyata 6 dari 1 orang kami ini dia kena namanya itu alergi kulit kering gitu loh, kayak bintil-bintil gitu loh, dok. Nah, itu apa karena itu efeknya sebulan lebih gitu atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, mau nanya soal yang cuci tangan. Itu kan ada 6 tahap tuh. Gimana tahap yang ke-6 kan gini nih, sesuai dengan jarum jam. Gini. Iya, sesuai dengan jarum. Iya. Nah, mau nanya gimana dengan orang yang kukunya itu panjang? Nah, itu aja pertanyaan untuk dari aku. Semoga bisa dijawab. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Kigo. Langsung jawab Langsung dijawab aja ya. Ya, jadi yang pertama yang masalah hand sanitizer ya. Jadi memang hand sanitizer itu perlu dilihat juga kualitasnya ya. Tetapi gini, aku mau nanya dulu Mas Kigo. Jadi
sudah dibandingkan enggak dengan botol lainnya, dengan merek yang sama tapi botol lain, apakah baunya beda atau sama? Jadi kemarin itu kan aku orangnya itu yang seperti dokter bilang, orangnya itu kalau kata Medan itu kakinya panjang gitu loh. Kalau orang Medan bilangnya kakinya panjang. Nah, jadi suka ke mall, ke kafe atau kemana. Jadi asal kemana kan kita disuruh cuci tangan tuh. Dan itu rata-rata memang botolnya sama, warna biru dia, yang kertas plastiknya itu warna biru. Jadi dipakai, itulah yang di toko sepatu itu, dia aroma itu beda banget gitu loh dok. Kayak udah expired gitu loh, aromanya bau gitu, kayak gak enak gitu dihirup. Makanya nanya gitu. Oke. Jadi gini, sebenarnya ada dua hal yang saya mau ngomong ya. Yang pertama, hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol atau yang klor-klor gitu ya, klorhexidin, itu memang ada masa waktunya pasti ya. Makanya kalau kita mau menggunakan hand sanitizer harus dilihat juga di kemasannya. Apakah dia masih layak pakai atau tidak, apakah sudah lewat batas waktunya atau tidak. Karena dia kalau lewat batas waktunya, biasanya dia akan langsung menimbulkan masalah ya, menyebabkan yang namanya dermatitis kontak iritan ya. Jadi mungkin nanti tangannya melepuh atau gatal-gatal atau mengelupas, itu bisa terjadi ya. Nah, tetapi ada juga kasus yang dimana ternyata dia itu sebenarnya alergi sama alkohol. Walaupun dia normal, apa alkoholnya nggak bau deh, kita anggap yang masih bagus aromanya. Dipakai pun setelah beberapa lama dia bisa terjadi alergi. Yang di tangan yang melepuh kayak bintil-bintil itu namanya pompolix. Saya juga penderita itu, sayangnya. Saya sampai sekarang sudah tidak mau pakai hand sanitizer. Saya selama era pandemi, pompolix saya kumat. Sama kayak gitu, jadi gatel, terus kadang-kadang kelihatan seperti berbuih, kayak bergelembung kecil-kecil, kalau pecah keluar airnya ya, betul ya itu gatel ya. Itu memang terjadi pada beberapa orang dan kasus ini sangat populer selama era pandemi. Kenapa? Karena penggunaan hand sanitizer yang sangat luas. Nah, saya baru sadar tangan saya ini kayaknya ternyata memang alergi. Saya sebenarnya nggak punya alergi, makanan nggak ada. Tapi alergi saya ternyata di kulit, kena si alkohol ini. Jadi saya lebih memilih untuk cuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Itu saya. Jadi kalau saran saya dari temennya, kayaknya hindari dulu dengan hand sanitizer. Ya, kalau bisa cuci tangan dan air sabun yang mengalir. Karena menurut saya di mana-mana sekarang tersedia kok, di tempat publik aja ada tempat cuci tangannya kok. Ya, jadi ya tinggal modal bawa tisu doang sih, kayak gitu. Ya. Lalu tadi pertanyaan keduanya apa ya Mas Kigo ya? Saya lupa tadi aku. Pertanyaan keduanya, Mas Cis, yang soal cuci tangan itu kan yang keenam yang Oke. diputar searah jari-jari. Yang itu kuku. Ya kukunya dipotong. Ya kukunya dipotong. Ya kukunya dipotong. Kita dari sekolah lo diajarkan. Kuku kita kalau terlalu panjang itu gak cuma virus COVID yang numpuk, cacing, telur cacing, ya, telur cacing, bakteri, jamur itu bisa muncul. Malah kuku panjang pun bisa jadi trauma loh, bisa menyebabkan luka. Kalau misalkan kesandung meja, kehantuk gitu ya, terbuka dia jadinya kukunya. Kan malah jadi masalah kayak gitu. Jadi ya disarankan kukunya kalau bisa pendek. Panjangnya juga seberapa sih? Kalau juga panjangnya masih wajar, cuci dengan gini juga masih tercakupi kok. Karena airnya kan masuk juga ke sela-sela kuku. Tetapi ya jangan panjang-panjang banget. Maaf, saya orang medis soalnya. Jadi saya dilatih untuk kukunya nggak boleh panjang-panjang. Dulu saya kalau kuliah kuku panjang dipukulin pakai penggaris sama dosen saya. Bayangin, masih kayak zaman Belanda ngajarin ya. Jadi ada satu dosen tuh saya ingat banget. Jadi dia tiap kali mau praktikum sama dosen ini, nggak langsung materi. Satu-satu berdiri, tangan taruh di meja. Kalau udah kita lihat sadar, aduh belum potong kuku, mati kita ini. Dipukulin kita pakai ini penggaris tangan kita. Kayak gitu ya. Jadi saran saya adalah kuku jangan panjang-panjang ya. Dipotong. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, yang lain? Oke, terima kasih dokter dan terima kasih juga untuk Kigo yang udah bertanya. Next, pertanyaan berikutnya itu dari Arya Gading Arsyad. Kami silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri bahwa saya Arya Gading Arsyad dari mahasiswa Universitas Surabaya Ubaya. Jadi jadi begini dok, saya mau bertanya sama Dokter Cis. Ini kita kan diharuskan untuk vaksinasi untuk mencegah minimal tertularnya COVID-19. Nah terus
kenapa di masyarakat itu, yang masyarakat terpencil kayak semacam pedesaan itu pikirannya dia tidak mau untuk divaksinasi, Dok. Itu divaksinasi. Padahal vaksinasi kan harus bagi kita itu. Terus itu bagaimana cara kita menangani masyarakat yang di bagian terpencil untuk mau divaksinasi, Dok. Oke, terima kasih Arya. Oke, disclaimer dulu bahwa vaksinasi tujuan utamanya bukan supaya tidak kena COVID ya, supaya jika terkena COVID kasusnya tidak sampai jatuh ke kasus yang sakit berat bahkan mencegah kematian ya. Tetapi nanti di kemudian hari ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau pandemi berakhir, tujuan utama vaksin adalah supaya virusnya sudah makin lemah. Tujuannya seperti itu ya. Nah, yang memang agak susah ya, terutama di masyarakat terpencil, saya tidak bilang semua, tetapi kebanyakan, sebagian besar orang-orang semakin terpencil daerahnya, status pendidikannya juga tidak terlalu tinggi. Benar? Kita bisa mengamini kebanyakan seperti itu ya. Saya tidak bilang semua, tapi sebagian besar. Nah, banyak orang-orang yang seperti ini itu terkena hoax. Saya ada kok, saya punya keluarga itu di daerah terpencil di Sumatera, ya di daerah Bintan, itu tidak ada yang mau vaksin juga awalnya. Kenapa? Dibilangin orang, ya orang-orang desa pasti sudah punya ya, HP minimal punya, WA ada, dapat broadcast, dibilang katanya ada yang vaksin di sini mati, kayak gitu. Habis vaksin meninggal dia, kejang-kejang meninggal. Akhirnya ya itu, menular itu informasi dengan cepat. Wah, katanya vaksinasi bikin mati, nggak berani. Kita meninggal. Nah, itu. Jadi disitulah, itu perannya kita sebenarnya. Ya. Mungkin ada yang mau jadi relawan, bermisi ke daerah-daerah terpencil untuk membawa edukasi, komunikasi yang lebih baik. Ya. Karena orang-orang seperti ini butuh diedukasi sebenarnya. Ya. Perlu lebih lagi supaya mau divaksinasi. Sebenarnya pemerintah kita tuh sudah cukup wajib. Kenapa? Karena mengurus apa-apa sekarang sulit. Harus butuh vaksinasi lengkap. Ya kan? Disitulah peran kita ya. Peran pemuda juga bisa, atau peran masyarakat di situ mungkin yang edukasinya jauh lebih tinggi, yang paham dengan bahaya COVID, paham akan pentingnya vaksinasi, itu bisa mendaftarkan diri menjadi kader puskesmas setempat, ya. Dan di setiap tempat pasti ada satgasnya, jadi kader satgas, jadi anggota satgas untuk mengedukasi seperti itu, ya. Itu sih kalau dari saya, Mas Arya. Disitulah peran kita, ya. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Masih kurang jelas, ketemu saya di klinik Ubaya nanti ya. Baik. Oke, terima kasih. Arya tadi fakultas apa, Arya? Saya Fakultas Farmasi, Dok. Angkatan berapa? Angkatan 2021. Oke, sip, mantap. Datanglah ke klinik lah, minta apa namanya, vitamin gratis, nanti ku kasih. Baik, Bawa Dok, terima KTM-mu. kasih banyak. Oke, thank you Arya dan Dr. Cis atas jawabannya. Next, pertanyaan dari Nopela Lilis Anggraini. Kami silakan. Baik, terima kasih ya Kak. Selamat malam. Perkenalkan Malam. dulu sebelumnya. Saya Novela dari SMKN 2 Kediri, mungkin hanya saya yang masih siswa. Nggak apa-apa. Oke Dok, saya mau bertanya. Jadi saya sudah vaksin 2 kali, terus beberapa ini mungkin sudah paling saya alami. Awalnya itu gejalanya sakit tenggorokan, terus saya obatin pakai banget atau kok yang saya browsing-browsing gitu. Nah itu pas minum madu hangat malah tambah sakit gitu. Terus habis itu gejalanya batuk pilek kalau nggak salah. Nah batuk pilek saya obati pakai komik biasa gitu. Nah setelah batuk pilek selesai itu demam. Terus saya cerita ke teman saya gitu. Dan teman saya ternyata juga mengalami, ya nggak banyak, beberapa gitu. Itu sebaiknya saya konsultasi ke dokter atau dibiarkan saja tetap diobati dengan obat seperti paracetamol gitu. Baik. Ya, terima kasih Novela ya. Nah ini setidaknya pertanyaannya berangkat dari pengalaman pribadi ya. Jadi
ya lebih gampang, ilustrasinya lebih gampang. Jadi kalau untuk gejala, tadi saya sudah sampaikan, gejala COVID dengan gejala flu-flu biasa orang bilang ya, ini lagi musim hujan dok, wajar lah batuk pilek gitu. Itu tidak ada bedanya, ya susah membedakan ya. Tetapi memang yang membedakan kalau COVID itu adalah gangguan penciuman dan pengecapan ya. Untuk kasus yang non-Omikron. Kalau Omikron dia nggak ada itu. Tambah sulit lagi bedainnya, karena Omikron tidak ada gangguan penciuman maupun pengecapan. Saran saya adalah jangan dibiarkan sebenarnya. Satu, sesuai yang tadi saya sarankan, karena ada gejala-gejala yang kita curigai ke arah COVID. Kita anggapnya paling aman adalah kita anggap COVID dulu. Ya. Karena kalau kita anggap penyakit ringan, nanti kita sepelekan. Malah kita gampang menularkan ke yang lain, kontakin yang lain. Anggap ini sebagai kasus COVID, itu yang kamu lakukan kalau belum sempat konsultasi ke dokter atau belum melakukan swab adalah menjaga jarak dengan orang rumah dulu. Gunakan masker, ya, masker double. Kalau bisa kamar sendiri, kamar mandi sendiri. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan kamar mandi bareng, kamar mandinya habis kamu pakai disemprot desinfeksi, 30 menit jangan dipakai dulu sama orang lain. Lalu, yang terbaik, obat-obat yang tadi ya yang sudah kamu sediakan, yang tadi saya sarankan juga boleh diminum, tetapi tetap harus memeriksakan diri. Minimal nggak perlu sampai ke dokter dulu. Kamu ke lab swasta dulu, yang penting swab dulu, kayak gitu. Ya, kamu swab dulu, pastikan dulu apakah ini COVID atau bukan. Mudah-mudahan bukan COVID. Saya berdoa karena nggak semua loh batuk pilek COVID. Tadi saya barusan ada pasien, dia batuk pilek. Tanggal hari Jumat kemarin dia udah mulai batuk pilek, dia swab negatif. Dia masih nggak yakin, masa sih aku batuk pilek kok, malah pengen kena COVID dia, nggak percaya. Tadi datang lagi, tanggal 1 ini, barusan sama saya swab lagi, negatif. Ya berarti nggak semua orang bergejala pasti COVID kan. Ingat dulu ada video yang dibuat oleh ini ya, polisi ya waktu itu ya, yang sempat viral. Polisinya tapi akhirnya diturunin jabatannya, karena itu informasi hoax. Dia mengatakan bahwa, hai warga Indonesia, kalau punya gejala, saya sarankan tidak melakukan swab karena pasti positif. Itu ngaco. Ya, saya sudah membuktikan kok, pasienku ini barusan tanggal 25 ada catatannya. 25 Februari dia swab negatif, sudah batuk pilek. Tadi itu masih batuk, tenggorokannya nggak enak. Dia swab lagi negatif. Lah aku bilang, lu jadi pengennya mau COVID atau enggak? Kok dari kemarin nggak percaya banget sih kayak gitu loh. Nah, tapi tetap saran saya novela ya, lakukan protokol kesehatan tadi ya, jaga jarak karena ada gejala juga, ruangan sendiri, minum obat-obat, swab ya. Nanti masalah konsultasi dokter gampang, nggak perlu kamu datangin langsung, takut ngontakin yang lain, telemedicine lo bisa. Dan sekarang kalau pasien COVID PCR ya, tapi ya kalau PCR-nya positif, kamu ngajuin obat ke Kemenkes atau Puskesmas, dikasih obat gratis loh. Bayangin, Favipiravir di tempat saya itu masih cukup mahal. 40 tablet untuk generik Favipiravir itu kalau beli sendiri 700 sampai 800 ribu. Kamu dari pemerintah bisa dapat gratis cuma 40 tablet, dapat lengkap sama vitamin. Nah, kayak gitu ya. Pemerintah kita udah sangat peduli loh terhadap COVID. Banyak warga Ubaya yang berobat secara online melalui aplikasi-aplikasi yang ada ya konsultasi online, lalu diarahkan untuk menebus obatnya ke portalnya Kemenkes. Nanti dikasih portalnya apa, websitenya, dapat loh obatnya. 3 hari datang, 2-3 hari datang obatnya, lengkap beneran. Ya, jadi novela jangan takut swab ya. Saya dulu ada gejala, saya langsung swab loh, beneran. Saya lucunya gini, saya selama pandemi ini sering swab ya, sering perform swab setiap 2-3 hari sekali. Saya kena tanggal 17. Pagi hari sebelum saya kerja, saya swab ya, di bawah ada layanan swab di bawah tempat saya di apartemen. Di bawah ini ada yang buka layanan swab. Saya swab dulu sebelum kerja, itu negatif. Ya, tapi sorenya pas pulang kok ngerasa tenggorokan mulai berlendir. Akhirnya saya swab lagi. Dalam jarak 12 jam saya positif. Kayak gitu. Akhirnya saya isolasi mandiri, ya ini sudah negatif. Sebenarnya nggak perlu swab lagi sih. Kalau aturan pemerintah kan isoman 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Tetapi instansi saya meminta untuk swabnya sampai negatif. Akhirnya saya swab lagi negatif, baru boleh. Oke. Ya, terima kasih ya dok. Tapi saya sebenarnya sudah swab antigen di sekolah itu. Alhamdulillah negatif. Puji Tuhan. Kapan itu?
kapan ya? 1 bulan yang lalu mungkin. No, 1 bulan. Masih ya? Kalau misalkan baru masih ada gejala, saran saya kalau sudah ada gejala, 2 hari lah dari gejala itu coba swab, ya, untuk betul-betul memastikan, ya. Jadi jangan terbuai dengan riwayat swab yang dulu kayak gitu, ya. Kita harus sifatnya real time. Saat itu kita ada gejala, saat itulah sebenarnya swab. Jangan takut kayak gitu, ya. Malah kalau kamu nggak tahu kamu kena COVID atau enggak, takutnya kamu ngontakin ke yang lain karena menganggap flu biasa malah bahaya nanti jadinya, ya. Gak apa-apa, nggak perlu takut. Saya aja sampai sehari 2 kali loh, karena saya nggak yakin, akhirnya 12 jam positif. Ya wes, tunggu. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih juga untuk Novela yang sudah mengajukan pertanyaan. Next, wah ini banyak ya listnya. Next ini dari Nasifa. Boleh Nasifa, silakan. Ya, terima kasih Kak waktunya. Sebelumnya, Dr. Cis, ini dari pengalaman sendiri. Jadi, kan saya tuh pos operasi, dok. Jadi imunnya ini masih naik turun gitu. Namun menurut dokter kan di sini juga masih dalam konsumsi obat kayak obat saraf dan lainnya. Takutnya kalau misalnya saat imunnya lagi turun, terus kita konsumsi obat yang misalnya pereda panas dan lainnya, kadang efek sampingnya terlalu berlebihan. Namun menurut dokter untuk yang untuk mengesampingkan efek sampingnya itu bagaimana ya, kayak jalan lainnya gitu selain obat yang harus dikonsumsi tanpa menghilangkan obat yang seharusnya emang dikonsumsi. Oke. Habis operasi apa kamu? Tulang belakang, dok. Tulang belakang ya. Dapat obatnya apa aja? Banyak sih. Banyak ya, oke. Ada obat saraf, ada obat pereda nyeri. Itu yang lebih banyaknya. Obat sarafnya itu pereda nyeri saraf atau vitamin saraf? Beda loh. Vitamin saraf. Oh, vitamin saraf, mecobalamin palingnya. Iya, jadi kalau saya sih memang masing-masing orang efek terhadap obat itu masing-masing berbeda ya. Ada yang nganggap obat ini terlalu keras bagi saya, efeknya bisa bikin lemes, sakit ini, sakit itu malah jadinya. Itu variasi masing-masing orang ya terhadap obat-obat ya. Memang ini agak menyimpang dikit, tetapi kalau saran saya, kamu kan lagi ditangani oleh dokter lain sebenarnya. Saya nggak berani mengubah resep dokter lain, jujur aja nggak berani, karena itu sejawat saya, bukan etika saya untuk mengobat merubah obat lain. Tetapi yang bisa saya sarankan adalah satu, kamu konsultasi lagi ke dokter itu, dan kamu coba rasain, kamu setelah minum obat yang ini kok ngerasanya nggak enak, atau kamu setelah minum obat ini kok ngerasanya nggak enak. Nah, itu yang kamu sampaikan ke doktermu saat nanti kontrol, atau sebelum waktunya kontrol, kalau ada keluhan boleh kok kontrol, karena nanti dokter-dokter itu pasti akan memiliki alternatif lainnya. Aku juga kan nggak tahu obat-obatmu apa aja kayak gitu. Tetapi memang beberapa, kalau obat vitamin saraf seharusnya tidak menyebabkan seperti itu. Tetapi obat-obat anti nyeri, saya nggak tahu, makanya tulang belakangnya ini kasus apa. Saya takutnya di antara obat itu ada yang namanya steroid juga, golongan steroid, itu yang saya takutkan. Saya takutnya ada beberapa obat yang saya maksudkan tadi steroid itu yang menyebabkan keluhanmu saat ini, karena memang steroid tadi kan bikin salah satu imunnya turun, saya bilang gitu. Pada beberapa orang imunnya turun itu dia akan sensitif banget, kerasa kok badanku awakku nggak enak ya, kayak gitu ya, kok lemes-lemes ya. Nah, saya takutnya di antara obat-obat yang kamu konsumsi ada yang menyebabkan seperti itu, terutama yang bahan steroid. Itu coba dikonsultasikan ke dokternya. Dok, saya setelah minum obat ini kok kayak gini ya rasanya. Ini bisa diganti nggak? Ada alternatifnya nggak? Atau boleh di stop nggak? Nah, kayak gitu ya. Karena saya yakin dan percaya obat-obat yang kamu konsumsi sekarang itu bukan obat-obat jangka panjang, kecuali vitamin saraf. Vitamin saraf bisa aja jangka panjang, tetapi vitamin saraf no problem. Vitamin namanya bagus toh. Tapi kalau kayak obat anti nyeri, ya untuk pemulihan itu tidak akan diminum jangka panjang, ya. Seperti itu Nasifa ya. Oke dok, makasih. Oke. Oke, terima kasih dokter dan Nasifa atas pertanyaannya. Next pertanyaan dari Muhammad Azlan, silakan. Oke, Assalamualaikum dan selamat malam untuk teman-teman dan dokter juga, moderator. Saya di sini atas nama Muhammad Azlan, umur saya 19 tahun, saya bekerja sebagai karyawan swasta di instansi perusahaan PT Kaya Makmur Sejahtera, asal saya dari Kabupaten
di sini dok, pertanyaan saya berhubungan dengan keefektifan dari vaksinasi, yang dimana di sini khususnya orang tua atau orang usia itu, beberapa dari teman-teman saya itu ragu untuk memberikan vaksinasi kepada orang tua mereka, terutama yang udah lanjut usia umur 50 tahun ke atas, dikarenakan takut sama efek sampingnya dok, efek sampingnya. Soalnya kan orang tua itu biasanya memiliki penyakit bawaan, penyakit kronis gitu, seperti jantung dan sebagainya itu. Dan yang kedua, pertanyaan saya tentang bagaimana tanggapan dokter terkait dengan orang Dengan apa? Jadi, Agak putus-putus, Mas Aslan, saya nggak bisa dengar. jadi tentang orang yang nggak mau vaksin dok, dia memilih pilihan lain seperti minum suplemen yang kayak kata dokter tadi, minum suplemen vitamin, melaksanakan pola hidup dan sebagainya itu karena nggak percaya vaksin dok, karena kita tahu sekarang banyak